Setelah sarapan, saya membawa Yan Jun ke pabrik pakaian di kabupaten. Melakukan siaran langsung jual baju selama 3 hari. Selanjutnya pergi ke perusahaan drama pendek selama 10 hari. Utamanya adalah memutuskan arah besar perusahaan di belakang. Telah menandatangani kontrak baru dengan platform lagi. Pada hari itu saya baru saja mengemudikan mobil ke pintu masuk desa. Langsung melihat Qin Jian Geng dan Yan Jun, serta Sue Wanting sedang menunggu di pintu masuk desa. Begitu turun dari mobil, Sue Wanting langsung memberikan sebotol air. Pasti lelah di perjalanan, kan? Ini air untukmu. Aku mengambil air dan tersenyum. Ayo duduklah di halaman kecil rumahku. Ketika rombongan itu berjalan sampai di depan pintu rumah, Liu Yanqing dari halaman kecil sebelah kebetulan keluar. Saya bahkan tidak melirik Liu Yanqing. Langsung membuka pintu halaman dan masuk ke halaman bersama Yan Jun dan yang lainnya. Liu Yanqing melihat pintu masuk halaman. Tidak lagi bersikap angkuh seperti sebelumnya. MUG telah pergi lebih dari setengah bulan. Meskipun Liu Yunqing sangat percaya diri, dia pun tidak percaya bahwa MUG sengaja menghilang darinya. Ini adalah kali pertama Liu Yunqing meragukan pesonanya. Namun, tentang kenyataan bahwa MUG tidak tertarik padanya, dia seharusnya merasa senang. Apakah apa yang Kian katakan itu benar? Dia benar-benar bukan pria bau yang hanya mementingkan nafsu. Baiklah, jika begitu, dalam 2 bulan ke depan, saya bisa kembali dan memberitahu nenek. Saya telah berusaha untuk memahami dan mendekatinya. Namun, dia tidak tertarik padaku. Di halaman kecil rumah MUG, di pohon jujube, beberapa buah sudah berubah dari hijau menjadi putih. Dalam waktu dekat, mereka akan berubah menjadi merah. Sue Wanting melompat-lompat seperti kelinci kecil. Dia masuk ke halaman dan langsung menuju bawah pohon jujube. Mencari apakah ada buah jujube yang bisa dimakan. Kamu bilang dia suka makan jujube. Jujube apapun bisa dibeli. Dia hanya ingin jujube dari halaman rumah MUG. Qin Jiangan adalah orang yang kikuk. Tidak bisa membuat lelucon. Setelah dia duduk, dia mulai membicarakan kemajuan proyek di desa. Xiao Mu. Perbaikan bangunan kuno di desa hampir selesai. Hanya tersisa beberapa halaman tua lagi. Setelah ini selesai, biarkan saudara-saudara dari tim konstruksi melakukan pekerjaan. Pembersihan hutan di seberang desa juga hampir selesai. Apa rencana Anda? Saya sudah berbicara dengan Qin Jiangan untuk mengatur pekerjaan. Setelah perbaikan halaman tua bangunan kuno di desa selesai, pekerja tim konstruksi bisa mulai membangun taman bermain di hutan seberang desa. Ini sudah saya rencanakan sejak lama. Setelah Qin Jiangan selesai berbicara, Yan Jun juga datang untuk melapor. Mengumpulkan tulang. Villa Zaya saya sudah selesai membangun lantai 1. Musim dingin tahun ini hampir selesai. Renovasi sedikit di musim semi tahun depan. Musim panas bisa mulai menerima tamu. Setelah Yan Jun selesai berbicara, diam-diam memetik 2 buah dari pohon jujube. Sue Wanting yang memetik jujube juga datang menghampiri. MUG, jalanku juga sudah diperbaiki. Aku siap membangun sebuah jalan kuliner. Ada tempat pemandangan. Ada area tempat duduk. Ada area makanan. Langsung menghubungkan dari kabupaten ke desa Zaya. Apakah kamu ingin berinvestasi? Yan Jun menjadi tegang dan menggerakkan bokongnya. Mengatur ulang posisi duduk. Diam. CEO diam. Bukankah sebelumnya telah disepakati aku akan bekerja sama dengan Anda? Yan Jun seperti anjing yang ingin makan daging, menguji tuannya. Ekspresinya sangat hidup. Melihat penampilan Yan Jun, aku tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Wen Ting. Karena sudah disepakati, maka kamu bersama Yan Xiao berarti mengembangkan proyek jalan kuliner itu. Baiklah, Yan Jun. Kamu benar-benar mendapatkan keuntungan besar mengikuti MUG. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin bekerja sama dengan saya? Ya, saya tahu. Setelah mengucapkan itu, Yan Jun berdiri dan membungkuk. Terima kasih, Sue Ztng. Terima kasih, MUG. Melihat itu, aku menekan Yan Jun kembali ke kursinya. Kerjakan dengan baik. Usahakan agar ayahmu melihatmu dengan cara yang berbeda. NN. Saya pasti akan membuat Yan merasa puas. Biar Yan tua mengagumi saya. Sementara itu, di pintu masuk sebuah villa kecil di Kabupaten S, Yan Shuolin sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Sue Jingxing. Tuan Sue, mengambil proyek jalan kuliner itu. Saya mohon Anda untuk mengatakan beberapa kata baik untuk saya. Tenang saja, Yang. Jika saya bisa berbicara, saya pasti akan berbicara untuk Anda. Yan Shuolin pergi dengan puas. Hehehe. Sedikit saja, itu saja sudah cukup. Ketika Anda menghadapi risiko karena seorang putri, menyinggung putri lainnya, ayahmu sudah menggunakan metode yang aman dan tanpa risiko untuk bekerja sama dengan grup Sue. Tunggu sampai ayah menandatangani kontrak dengan grup Sue. Menempatkan kontrak di depan Anda. Kamu akan mengerti. Cara ayah adalah cara yang benar. Sementara itu, di sisi lain desa Zaya, tingkat keramaian di pintu masuk desa sudah tidak ada perbedaan dengan di kota kabupaten.
Jika harus mengatakan yang paling ramai, memang harus di pintu masuk desa makanan kecil. Sebelumnya, kelompok pertama sudah keluar. Bibi-bibi dan kakak-kakak yang belajar membuat makanan kecil sudah kembali. Mereka semua mulai berjualan di pintu masuk desa. Saya meminta kepada staf untuk khusus mengurus izin dan dokumen lainnya. Dan juga memberikan kuliah tentang sikap kepada bibi-bibi dan kakak-kakak. Tidak boleh curang dalam timbangan dan sejenisnya. Sekarang ketika saya sedang berjalan di pintu masuk desa makanan kecil, saya sering mendengar pengunjung berkata bahwa harga barang di sini murah dan enak. Kakakmu, cepat datang. Yan Jun melambaikan tangan dari ujung jalan makanan kecil. Setelah saya mendekat, melihat seseorang yang mengenakan celemek dan topi koki. Li Xian yang berteriak di sana. Boboci. Boboci 3 tusuk 2 yuan. Yan Jun berkata pelan. Kakakmu. Saya memberi saran padanya untuk melakukan itu. Tidak disangka dia benar-benar melakukannya. Sepertinya Li Sisi tampak seperti telah berubah total seperti Yan Jun dulu. Tetapi tatapannya tidak banyak berubah. Saya menggelengkan kepala. Terlepas dari dia. Dia suka mengganggu, biarkan dia mengganggu. MUG. Saat itu, Sue Wanting muncul di pintu masuk desa. Dia menyibak kerumunan dan datang ke depan saya. Banyak sekali orang. MUG simbol merek dagang terdaftar. Kau benar-benar berhasil. Saya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kebijakan baru di atas belum turun. Taman bermain di seberang desa juga belum dibangun. Termasuk Villa Zaya milik Yan Jun. Setelah semuanya selesai dibangun, tempat ini pasti bisa menjadi destinasi wisata yang populer. MUG. Besok, grup Sue kami akan secara resmi mengumumkan bahwa pembangunan jalan baru telah selesai. Saat itu akan ada upacara pengguntingan pita untuk peresmian. Kau juga datang dan ikut serta, ya. Meskipun Sue Wanting tidak pernah mengatakan apapun. Saya juga tidak ingin egois. Tapi jalan itu dibangun Sue Wanting untuk saya. Sebagai seorang teman, Sue Wanting kali ini telah membantu saya. Aku mengingatnya. Jika ada kesempatan, saya akan membalas budi. Pagi hari berikutnya, Sue Wanting mewakili grup Sue untuk melakukan pengguntingan pita jalan yang baru dibangun. Aku dan Severe. Kira-kira, Qin Jian GNG juga ikut hadir. Dengan suara kembang api yang terdengar, Sue Wanting berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan. Membaca naskah yang ditulis oleh asistennya. Membacakan naskah tentang pengabdian pada masyarakat. Terakhir, dia menyampaikan rencana lanjutan dari grup Sue. Proyek ini, kami sudah menandatangani kerjasama dengan Yan Jun dari grup Yan di ibu kota provinsi. Sue Wanting mengatakan sesuatu di belakang. Yan Shuolin sudah tidak bisa mendengar sama sekali. Dia hanya merasakan kepalanya berdenyut. Pada saat itu, Sue Jian Gesing mendekat, mengulurkan tangan kepada Yan Shuolin. Yang mulia Yan, selamat ya. Saya belum merekomendasikan kepada Yang mulia Sue. Anak berbakat dari keluarga yang kalian sudah berhasil mendapatkan kerjasama. Selamat, selamat. Yan Shuolin dengan kikuk berjabat tangan dengan Sue Jian Gesing. Wajahnya memerah dan terasa panas. Dia sebelumnya telah siap setelah Sue Wanting mengumumkan kerjasamanya dengannya. Dia mengangkat kepalanya, melihat Yan Jun dengan hidungnya. Pergi ke samping Yan Jun, menepuk bahu Yan Jun, mengatakan kepada Yan Jun. Metodenya adalah cara yang benar untuk bekerja sama dengan Sue Si Group. Tapi sekarang, Yan Shuolin merasa wajahnya panas membara. Seolah-olah dia dipukul telinga besar oleh seseorang. Dua pikiran bertabrakan hebat di hati Yan Shuolin. Anak durhaka tidak memahami hubungan kepentingan. Terlalu menghina saya. Apakah Yan Jun benar-benar seperti itu? Benarkah dia anak berbakat dari keluarga saya? Yan Shuolin ragu-ragu selama setengah hari. Akhirnya, dia pergi dengan hati yang berat. Yan Jun melihat punggung Yan Shuolin yang berbalik pergi. Tidak bisa menahan untuk mendesah ke langit. Ah! Sungguh membuat orang jengkel karena tidak sesuai harapan. Dengan pembukaan jalan baru yang diperlebar sepertiga, semuanya kini terhubung. Pengunjung yang datang ke desa semakin banyak. Sue Wanting hampir setiap hari datang mencari saya untuk bermain. Jiang Qiuyu juga mulai mencari-cari alasan. Untuk melihat bagaimana pembangunan Villa Zaya oleh Yan Jun, dia datang menemui saya. Bahkan akan menyela ketika Yan Jun sedang berbicara dengan saya. Menyisipkan 1 atau 2 kata. Artinya dia sudah berbicara dengan saya. LCN melihat Sue Wanting tertawa dan berbicara dengan MUG. Bahkan Jiang Qiuyu juga sudah berbicara dengan MUG. Dia gelisah sambil mencengkram telinga dan menggaruk kepala. Dia berlari ke sisi Li Sitian. Dadanya bergerak naik turun dengan marah. Kak, lihatlah Kak Qiuyu. Dia sudah menciptakan kesempatan sendiri untuk berbicara dengan MUG. Lalu bagaimana denganmu? Kakak perempuan. Begini, dengarkan rencanaku. Nanti saya akan memanggang 5 tusuk boboci. Setelah saya memanggangnya, kamu bawa ke sana. Katakan saja itu untuk dimakan oleh Kak Wenting dan Kak Qiuyu. Sambil-sambil ambil 1. Santai saja. Pertama, buatlah MUG menerima sesuatu yang kamu berikan.
Li Sitian melihat Jiang Qiuyu juga. Setelah menciptakan kesempatan untuk bicara dengan MUG, dia sebenarnya sudah memiliki rencana ini. Tapi setelah Li Xian mengatakannya, itu membuatnya merasa tidak nyaman. Li Xian sama sekali tidak mendukungnya mendekati MUG. Sekarang kenapa bisa berubah? Xian, apa yang sebenarnya ibu katakan padamu hari itu? Li Xian menggelengkan kepala seperti gendang. Tidak mengatakan apapun. Ibu hanya mengatakan bahwa dia merasa sangat menyesal padamu di masa lalu. Sekarang dia sepenuhnya mendukungmu. Kakak, jika kamu suka MUG, kamu harus berusaha untuk mendapatkannya. Tidak bisa terus-menerus hanya diam dan melihat. Li Sitian menatap Li Xian dengan dingin. Dia tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi membantu San Danyang mencuci sayur. Melihat itu, Li Xian menjadi panik dan menginjak-injak kaki. Kakakku, oh kakakku. Kakakku yang baik. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Saya tidak mungkin berpura-pura penjahat menikam MUG dan kamu menghalangi pisau. Biarkan saya menikahmu sekali. Ini membuat stres. Sisi lain, Liu Yunqing yang berteduh di bawah pohon poplar di desa Zaya, mendapatkan serangkaian informasi dari asisten Wen Jie. Apa? Selain Sue Wanting yang membawa grup Sue untuk berinvestasi di Kabupaten S. Grup Zhao dan grup Jiang juga datang untuk berinvestasi di Kabupaten S. Jangan bilang padaku. Mereka semua karena MUG. Nona, berdasarkan informasi yang saya selidiki, mereka seharusnya datang untuk berinvestasi di kabupaten karena MUG. Pertama adalah grup Zhao. Saat MUG berada di Longdu, pernah menyelamatkan cucu kecil Zhao. Grup Zhao seharusnya datang untuk berinvestasi di Kabupaten S karena itu. Kedua adalah grup Jiang. Sebenarnya, grup Jiang adalah yang pertama datang untuk berinvestasi di Kabupaten S. Hati Liu Yunqing yang awalnya tenang mulai bergetar. Semua ini ditujukan untuk MUG. Apa mereka semua sudah gila? Wen Jie berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya setelah penyelidikan, Wen Jie juga penuh dengan tanda tanya. Berita dari penyelidikan di Longdu. MUG hanya sekadar mainan. Bagaimana setelah MUG pergi? Gadis-gadis besar itu akan mengejar dengan sangat agresif. Apakah mereka benar-benar terobsesi mencintai mainan? Liu Yunqing mengernyitkan dahi dan berpikir sejenak. Tidak bisa memahaminya. Juga tidak berniat untuk memikirkannya lebih lanjut. Lagi pula, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dalam 2 bulan, dia bisa kembali untuk melaporkan. Lebih baik terus menulis diari dan menunjukkan kepada nenek setelah pulang. Cuaca cerah. Suasana hati terasa segar. Tidak menyangka bahwa selain grup Sue, Jiang Qiuyu juga membawa grup Jiang untuk berinvestasi di Kabupaten S. Oh, ada juga grup Zhao. Sue Wanting dan yang lainnya pasti sudah terdistorsi secara psikologis. Grup Zhao juga cukup bodoh. Hanya karena MUG pernah menyelamatkan cucu kecil Presiden Zhao. Zhao Song datang berinvestasi di tanah tandus ini. Tidak takut rugi total. Meskipun sekarang ada banyak wisatawan yang datang ke desa. Tapi tidak akan bertahan lama. Setelah orang-orang bosan, mereka tidak akan datang lagi. Pagi ini saya sebenarnya ingin menyapa MUG. Tapi dia bahkan tidak melihat saya. Sangat tidak sopan. Saya berusaha memahami dan mendekatinya. Tapi dia tidak menyukai saya. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Yunqing menutup jurnalnya. Bersiap untuk kembali ke tempat tinggal dan menyalakan pendingin udara. Tiba-tiba dia memperhatikan Wen Jie yang sedang menatap sopir MUG. Wen Jie, kamu lihat apa? Wen Jie tersadar dan menjawab sambil mengernyitkan dahi. Nona, sopir MUG. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Apakah kamu mengenal sopir MUG? MUSA duduk di bawah naungan pohon di pintu masuk desa. Terlihat seperti orang yang sedang istirahat tanpa beban. Sebenarnya, matanya terus mengawasi MUG. Melindungi MUG secara diam-diam. Setelah dia menyadari bahwa Wen Jie sedang memperhatikannya, dia sengaja membelakangi. Wen Jie mengerutkan kening dan terus mencari dalam pikirannya. Tiba-tiba matanya bersinar. Aku sudah menemukan jawabannya. Nona, ketika saya berusia 20 tahun, saya pergi dengan Nyonya Liu. Untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan MU, saya pernah melihatnya. Saat itu, dia adalah salah satu petugas keamanan di pesta ulang tahun Tuan MU. Mendengar hal itu, ekspresi Liu Yunqing menjadi sangat serius. Supir MUG pernah muncul di pesta ulang tahun Tuan MU. Bagaimana mungkin ini terjadi? Siapa sebenarnya kakek? Sekali melangkah, separuh dunia bisnis Longguo akan bergetar. Jika supir MUG pernah hadir di pesta ulang tahun Tuan MU, dalam kapasitas sebagai petugas keamanan, maka dia hampir bisa memastikan. Dia adalah bagian dari tim keamanan keluarga MU. Anggota tim keamanan keluarga MU hanya memiliki 2 kemungkinan untuk meninggalkan keluarga MU. Kemungkinan pertama, dikeluarkan karena kesalahan besar. Kemungkinan kedua, ini adalah tugas yang diberikan oleh kakek MU. Liu Yunqing melihat ke arah MUSH yang sudah membelakangi.
Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Wan Jie, apa yang kamu katakan tentang pengawal kakek MU? Bagaimana mungkin dia menjadi sopir untuk MU? Wan Jie menggelengkan kepala. Nona, apakah kamu butuh aku untuk menyelidiki? Mari kita selidiki. Sungguh banyak hal tak terduga tentang MU. Saat itu, Liu Yunqing belum memikirkannya. Setelah dia kembali ke tempat tinggalnya untuk beristirahat, Wan Jie mulai menelepon. Hingga sore, Wan Jie baru memutuskan sambungan telepon dan mengatur informasi dengan laptopnya. Dikirimkan ke meja Liu Yunqing, pengawal dekat kakek MU. Baru-baru ini terlihat di 8 kabupaten. Setelah MU meminta perusahaan untuk mengumumkan lowongan sopir sekaligus pengawal, MU Baokuo segera melamar. Sudah dicari ke sana kemari tapi tidak mendapatkan alasan. Namun, saya mendengar satu hal. Merasa bahwa mungkin ada hubungan dengan Qin Baokuo yang menjadi sopir untuk MU. Lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga 3 orang dari anak ketiga MU Loye diculik. Para penjahat membunuh anak ketiga dan menantu MU Loye. Namun, cucunya yang baru lahir tidak terlihat hidup atau mati. MU Loye mencarinya selama lebih dari 20 tahun. Sekarang masih mencarinya. Liu Yunqing melihat informasi di laptop. Hanya untuk satu hal bisa sampai 7 atau 8 menit. Wen Jie, apa maksud dari pesan terakhir ini? Mata cantik Liu Yunqing dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun dia bertanya pada Wen Jie, namun sebenarnya dia sudah memiliki jawabannya di dalam hati. Nona, kukira, MU Bogu muncul tepat waktu untuk menjadi sopir MU. Kemungkinan besar ini adalah pengaturan MU Loye. Mengenai mengapa MU Loye mengatur demikian, kemungkinan besar berhubungan dengan latar belakang MU. Saya ingat Nona pernah berkata, MU sepertinya diambil dari jalan. Saat ini, hati Liu Yunqing sangat kacau. Saat itu dia baru saja dewasa. Ketika perasaannya mulai berkembang dan membayangkan masa depan dengan suami yang ideal. Dia pernah membayangkan menikah dengan cucu tertua dari kakek MU. Setelah itu, cucu tertua kakek MU menikah dengan orang lain. Dia kembali bermimpi bisa menikah dengan cucu kedua kakek MU. Sayangnya, akhirnya semua cucu kakek MU menikah. Sekarang kamu memberitahu dia bahwa MU yang dia anggap remeh, ternyata adalah cucu yang telah dicari kakek MU selama lebih dari 20 tahun. Ini. Telapak tangan Liu Yunqing mulai berkeringat. Dia sedikit menyesal. Sedikit kebahagiaan. Dia menyesali bahwa lebih dari sebulan yang lalu, dia tidak meninggalkan kesan baik pada MU. Yang membuatnya senang adalah jika MU benar-benar adalah cucunya yang telah dicari kakek MU selama lebih dari 20 tahun. Meskipun bukan cucu tertua, dia bisa menikah dengan MU, itu sudah merupakan pencapaian yang tinggi. Sementara Liu Yunqing berjuang antara penyesalan dan saat-saat untuk merasa bahagia dan bermimpi. Wen Jie kembali berbicara. Tapi ada satu hal yang membuat saya merasa bingung. Liu Yunqing kembali ke kenyataan karena perkataan Wen Jie. Dia mengangkat pandangannya. Apa yang diragukan? Jika MU benar-benar adalah MU. Kakek yang sudah mencarinya selama lebih dari 20 tahun. Sekarang sudah ditemukan. Kenapa tidak langsung membawanya kembali ke keluarga MU? Dan itu terlihat. MU tampaknya tidak tahu identitas asli Qin Bokuo. Apalagi tidak tahu bahwa dia adalah kakek yang sudah mencarinya selama lebih dari 20 tahun. Liu Yunqing sedikit mengangguk. Hal ini memang cukup membingungkan. Setelah berpikir sejenak, dia mulai berbicara. Jangan-jangan, saat itu anak ketiga kakek MU diculik dan dibunuh. Itu adalah orang dalam keluarga MU. Sekarang meskipun kakek MU telah menemukan MU, tapi dia mungkin khawatir ada orang dalam keluarga yang tidak baik terhadap MU. Ingin menangkap orang yang melakukan kejahatan saat itu. Menunggu sampai tidak ada bahaya sebelum membawanya kembali. Wen Jie melihat informasi yang terdaftar di layar laptop. Tidak mengangguk dan juga tidak menggelengkan kepala. Liu Yunqing tiba-tiba bersinar matanya. Sepertinya dia memikirkan sesuatu lagi. Saya mengerti sekarang. Sebelumnya saya masih merasa bingung mengapa Sui Wenting nyaris kehilangan nyawanya. Mengapa ayahnya masih membiarkannya kembali ke sisi MU. Sekarang saya benar-benar mengerti. Sui Ziqi yang pasti sudah mengetahui identitas MU. Dia ingin agar putrinya, Sui Wenting, merebut pria saya. Dan Li Sitian dari keluarga Li. Dia pasti juga karena mengetahui identitas MU. Sehingga dia begitu melekat pada MU. Wen Jie, bukankah sebelumnya kamu bilang kamu tidak mengerti? Mengapa beberapa orang dari Longdu, nona besar jelas-jelas memperlakukan MU seperti mainan? Setelah MU pergi, apakah mereka mengejarnya ke kabupaten? Hehe, itu karena mereka sudah mengetahui identitas asli MU. Saya bilang mereka tidak terlihat seperti orang gila. Bagaimana mungkin mereka bisa psikologisnya terpelintir untuk jatuh cinta pada mainan lama? Wen Jie mengernyitkan dahi dan merenung sejenak. Dia tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Sepertinya hanya penjelasan dari Liu Yunqing yang masuk akal. Wen Jie,
MUG sekarang ada di mana? Ini juga saya tidak tahu. Wen Jie menggerutu dalam hati. Saya sudah menelepon seharian untuk menyelidiki. Saya harus kemana untuk tahu di mana MUG sekarang? Nona, saya akan pergi melihat sekarang. Namun Liu Yunqing mengenakan sepatu hak tinggi dan berlari keluar dengan excited. Tidak usah. Saya akan mencari MUG sendiri. His. Wen Jie mengerutkan dahi dalam-dalam. Setengah hari yang lalu, ketika Liu Yunqing menyebut MUG, dia masih dengan sikap meremehkan. Sekarang kenapa tiba-tiba seperti sedang jatuh cinta? Status. Semuanya karena status yang berperan di sini. Meskipun Wen Jie melayani Liu Yunqing, tetapi dia tidak suka dengan orang seperti Liu Yunqing. Sayangnya, ini adalah pekerjaan. Dia hanya bisa mengikuti untuk melindungi keamanan Liu Yunqing. Saya yang sibuk sepanjang hari sedang bersama Yan Jun. Duduk di tepi pintu masuk desa sambil makan dan mengobrol. MUG. Kakak sepupu Kian sudah tinggal di desa ini cukup lama. Biasanya dia tidak berbicara dengan orang lain. Dia juga tidak pergi berwisata. Hanya bermain ponsel di bawah pohon poplar itu. Menulis sedikit. Kadang-kadang juga mengambil selfie. Menurutmu, sebenarnya dia datang untuk apa? Mendengar itu, aku menggelengkan kepala. Kenapa kamu peduli dengan dia? Yan Jun sekarang sudah akrab denganku. Dia tidak sekuat dulu lagi. Kadang-kadang dia juga bisa bercanda. MUG. Menurutmu, apakah kakak sepupu Kian datang untukmu? Hahaha. Tuan muda Yan. Apa kamu benar-benar berpikir aku adalah tokoh utama novel? Semua orang datang untukku, kan? MUG. Tapi sebenarnya, pengalamanku setahun ini, rasanya seperti sialan mirip novel. Ketika aku sudah tua nanti, aku akan menulis novel, dengan judul, Panggil KMU. Dia datang. Yan Jun menepuk saya, mengangkat dagunya ke arah seberang jalan. Aku melihat ke sana. Hanya terlihat Liu Yunqing menggoyangkan pinggang rampingnya dengan lembut. Dia tersenyum sambil mendekat. Aromanya sudah tercium sebelum dia sampai di dekatku. Ekspresiku menunjukkan sedikit kebingungan. Liu Yunqing tinggal di desa ini, tetapi hanya berbicara pada hari pertama. Sejak saat itu, dia tidak pernah berkata apa-apa lagi. Kadang-kadang aku melewati Liu Yunqing. Meskipun aku tidak menatapnya, aku masih bisa merasakan penghinaan darinya yang tinggi. Penampilan Liu Yunqing hari ini. Kenapa dia berubah 180 derajat? Senyumnya yang manis terlihat tidak berbahaya. Seperti mahasiswi naif yang berpikiran sederhana. Jika ini adalah pertama kalinya aku melihat Liu Yunqing, mungkin aku benar-benar akan terjebak oleh pesonanya. Tokoh utama pria. Aku lapar. Berikan aku makanan. Suara benturan. Mangkuk di tangan jatuh ke tanah. Oh tidak. Tunggu sebentar. Apa situasi ini? Tadi aku baru saja bercanda. Aku bilang bahwa dia datang untuk tokoh utama pria. Yan Jun berdiri kaku seperti patung. Tidak tahu harus pergi atau tetap diam. Ekspresi di wajahku hampir tertulis besar sebuah kata. Lelah. Sudah lebih dari sebulan tidak berbicara. Sekarang kau datang seolah-olah menggemaskan padaku. Kau lapar. Biarkan aku memberimu makanan. Aku berkata dari lubuk hatiku kepada Liu Yunqing. Apakah kau mau makan boboci? Boboci. Meskipun aku tidak pernah makan untuk menjaga bentuk tubuh. Tapi jika kau memberiku boboci, saya hanya akan makan hehehe. Hehe, tentu saja. Hehe. Melihat Liu Yunqing berpura-pura polos membuatku muak. Sepertinya kau benar-benar boboci. Jika kau ingin tinggal di desa, silakan tinggal. Jika kau tidak ingin tinggal, kembalilah ke tempat asalmu. Aku benar-benar tidak tahan melihat Liu Yunqing berpura-pura tersakiti. Sangat menjijikkan. Aku langsung bangkit dan pergi. Yan Jun juga mengambil mangkuk dari tanah dan mengikuti pergi. Melihat situasi tersebut, Liu Yunqing marah sampai menginjak-injak kaki. Sangat merasa tertekan. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Setelah mengejarku, dengan mata melotot dan mulut menganga. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kakak, apa situasi ini? Dia tidak benar-benar datang untukmu, kan? Aku memasukkan cekodok yang baru saja jatuh ke dalam mulut. Makanlah dan tutup mulutmu yang jahat. Meskipun katanya begitu, tapi saat ini hatiku semakin gelap. Ini adalah tentang pembunuhan sebelumnya lagi. Ini adalah kebingungan tentang perubahan sikap Li Xian yang drastis. Sekarang Liu Yunqing juga tiba-tiba berubah sikap. Aku sudah ingin mengumpat. Ini sebenarnya situasi apa sih? Aku berpikir keras tapi tidak bisa menemukan satu pun alasan yang bisa membuat Liu Yunqing berubah sikap secara drastis. Setelah pulang ke rumah, aku melepas bajuku dan mengambil satu ember air sumur. Langsung menyiramkan air itu ke kepalaku. Air sumur yang dingin membuatku merasa lebih tenang. Namun yang tidak saya ketahui adalah, Liu Yunqing sedang mengintip dari celah pintu di luar. Badannya sangat bagus. Wen Jie memberi Liu Yunqing tatapan yang penuh arti. Setelah menebak identitas asli MUG, perubahan ini terlalu besar, bukan? Sayang sekali. Awalnya tidak meninggalkan kesan baik padanya. Tapi tidak apa-apa.
Dia bisa memaafkan Sue Wanting yang pernah menginjak-injak martabatnya. Dia pasti bisa memaafkan saya. Semalam tanpa bicara. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan berolahraga sebentar dengan MUSH. Setelah sarapan, saya pergi ke hutan di seberang desa. Bersiap untuk melihat kondisi konstruksi yang spesifik. Saya baru tiba tidak lama, Sue Wanting sudah datang. MUG, apa rencanamu untuk mengembangkan hutan ini? Sambil saya memberitahu Qin Jiangang dan ketua tim proyek. Satu sisi juga sedang berbicara dengan Sue Wanting. Di tengah saya berencana untuk menanam sedikit stroberi dan sejenisnya. Membuatnya menjadi area kemah. Di sebelah kiri hutan, menanam beberapa pohon buah. Menjadikannya sebagai area kebun buah yang dapat dipetik sendiri oleh pengunjung. Di sebelah kanan ada bukit. Ada area dengan pepohonan aneh dan batu-batu unik. Ide saya adalah merancangnya menjadi taman permainan nyata. Sue Wanting mendengarkan dengan mata yang bersinar. Mengumpulkan lagu. Kedengarannya sangat menyenangkan. Saya tidak sabar menunggu kamu selesai membangunnya agar bisa bermain. Tidak lama kemudian Yan Jun juga datang. Di belakang Yan Jun ada juga Jiang Qiuyu. Ketika MUG dan rombongannya berada di tepi jalan di seberang desa. Saat-saat penuh canda tawa. LCN melihat Li Sitian dan menghela napas. Kakak, kenapa kamu tidak bisa pergi mencari kakak Wenting? Mengambil kesempatan untuk berbicara beberapa kata dengan MUG? Jika kamu memberitahuku apa yang ibu katakan padamu hari itu, saya akan pergi. Kakak. Sungguh tidak ada yang dikatakan. Jika saya berbohong, biarkan keluarga Li saya punah. Jangan salahkan saya. Jika saya adalah anak dari ibu saya dan Paman Wang, sebenarnya keluarga Li kami sudah punah. Tidak benar. Itu adalah keluarga kalian. Semangka. Semangka manis dan manis. Melihat penjual semangka itu akan pergi. Sue Wanting yang ada di seberang desa tiba-tiba ingin makan semangka. Mungkin juga bukan. Dia berteriak kepada Li Sitian. Tian. Cepat hentikan penjual semangka itu. Saya ingin makan semangka. Bantu saya membeli satu dan kirimkan, ya. Li Sitian juga ingin pergi bersama Sue Wenting dan yang lainnya ke dekat MUG. Hanya saja, LSS selalu membuatnya merasa aneh. Dia tidak ingin mendengarkan LCN. Sekarang ketika Sue Wanting berbicara, semuanya berbeda. Baiklah, Wenting. Aku datang. Melihat situasi itu, LCN sangat senang. Kakak Wenting saya memang hebat. Kakak. Aku membelikanmu semangka. Potong itu untukmu. Ingat untuk memberikan satu potong pada MUG. Penjual semangka. Jangan pergi. Setelah Li Xian mengejar penjual semangka, ia berkata dengan nada gaduh yang tidak terlalu mengancam. Penjual semangka. Pilihkan satu semangka manis untuk anak muda. Jika tidak manis, besok kau datang lagi. Anak muda akan mematahkan kakimu. Penjual semangka tentu tahu identitas Li Xian. Siapa yang berani menyinggung Li Xian? Ia menusuk 10 semangka berturut-turut. Ia memilih yang paling manis dan memberikannya kepada Li Xian. Ketika Li Xian kembali ke stan dengan semangka dan mulai memotongnya, Li Sitian mengerutkan dahi dan berkata, Xian, kamu tidak berubah sama sekali. Li Sisi terdiam sejenak, mengangkat kepala dan melihat ke arah Li Sitian. Kakak, aku sudah berjualan makanan ringan di sini. Sangat menyedihkan. Kenapa aku tidak berubah? Li Sitian menggelengkan kepala. Yan Jun tidak hanya berubah di hadapan MUG saja. Setelah Li Sitian selesai berbicara, dia tidak memperhatikan reaksi Li Xian. Dia membawa semangka dan pergi mencari Sue Wanting. Semua orang memegang semangka dan makan, berbicara dan tertawa. Saya juga tidak bisa membuat suasana menjadi muram. Dia pun mengambil sepotong semangka dan mulai makan. Pada saat ini, wajah Li Sitian yang dingin. Akhirnya muncul senyuman kecil. Adegan ini terlihat di mata Liu Yunqing yang berada di bawah pohon poplar di desa. Membuat Liu Yunqing merasa cemburu. Setelah mengalami kejadian kemarin, dia tidak berani lagi untuk tiba-tiba mencari MUG. Jadi dia mengeluarkan buku harinya. Mulai mencatat ketidakpuasan dan rasa sakit hatinya di buku harinya. Cuaca cerah. Perasaan seperti badai petir. Putri besar keluarga di Sue Wanting sungguh tidak tahu malu. Kenapa berdekatan dengan MUG? Apakah kalian punya hubungan? Dan juga ada duta resmi dari grup Jiang yang terkemuka. Jiang Qiuyu. Kenapa kamu begitu licik? Apa kamu pikir saya tidak bisa melihatnya? Kamu yang memaksa Yan Jun untuk membawamu ke dekat MUG. Dan juga Li Sitian yang selalu diam 1000 bahasa. Apa yang kamu sandang sebagai tidak berurusan dengan dunia? Melihat Sue Wanting dan Jiang Qiuyu berada di dekat MUG. Kamu juga pergi dengan muka tebal, kan? Saya benar-benar tidak bisa tahan dengan mereka. Mereka juga berasal dari keluarga kaya yang baik. Kenapa tidak ada sedikit pun angin? Tidak ada sedikit pun etika yang dibicarakan. Saat menulis kalimat ini, Liu Yunqing terkejut sejenak. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah serius. Dia membolak-balik beberapa halaman dengan cepat. Gaya di hari sebelumnya sangat berbeda dengan hari ini. Bagaimana ini bisa diterima? Tanpa ragu sesaat pun,
Liu Yunqing merobek semua diarinya yang sebelumnya. Dia mulai menulis kembali. Tanggal kembali ke lebih dari sebulan yang lalu. Malam ketika dia baru tiba di desa Zaya. Hari ini adalah hari pertama di desa Myuge. Kulitnya sedikit gelap tetapi sangat ramah, Yan Jun. Dengan sangat sopan membantuku mencari tempat tinggal. Setelah itu saya baru tahu dia adalah teman baik Myuge. Ternyata, teman baik Myuge semuanya sangat sopan. Saat aku merendam kakiku di halaman, Myuge muncul di pintu dengan perhatian melihat saya. Tapi saya tidak melihat jelas itu dia. Saya pikir ada yang memata-matai saya. Dengan malu saya memanggil satu suara. Meminta Wenjie menutup pintu halaman. Setelah tahu itu Myuge, saya merasa sangat senang. Tapi sedikit menyesal karena reaksi saya terlalu besar. Apakah ini akan membuatnya salah paham? Pada hari kedua saya di desa, saat melihat Myuge di pagi hari, saya sebenarnya ingin menjelaskan sedikit padanya. Tapi dia sepertinya salah paham tentang saya. Nenek, saya merasa sedikit tertekan. Tapi saya tidak berani menjelaskan padanya. Takut dia akan semakin salah paham tentang saya. Liu Yunqing mengubah semua catatan harian sebelumnya. Dengan adanya buku harian ini, jika Myuge tidak mau memaafkannya, dia berencana membawanya kembali untuk diperlihatkan pada neneknya. Kemudian dia meminta neneknya untuk membantunya. Dia tidak akan memberitahu Nyonya Liu tentang tebakannya mengenai identitas Myuge. Dia akan membuat Nyonya Liu mengira bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Myuge. Liu Yunqing juga menulis ulang kata-kata yang akan dibahas hari ini. Dia menambahkan di akhir, "Nenek, saya melihat Sui Wanting dan yang lainnya sedikit pun tidak tahu bagaimana cara menggoda Myuge dengan malu-malu. Mencari hati Myuge. Saya sangat marah. Meskipun Anda sudah bilang, jangan memberitahu Myuge tentang identitas saya dalam 3 bulan ini, dan bahwa Anda ingin menikahkan saya dengannya. Tapi saya tidak bisa menahan diri untuk memberitahu Sui Wanting dan yang lainnya. Myuge adalah tunangan saya. Semua jauhi saya." Keesokan paginya, suara ayam berkokok menggema di Villa Zaya. Liu Yunqing yang sedang bermimpi indah di tempat tidur tiba-tiba bangkit. Myuge sepertinya berolahraga setiap pagi. Saya juga ingin berolahraga. Liu Yunqing turun dari tempat tidur dengan memakai celana pendek. Suster Wen. Pakaian olahraga. Pakaian olahraga putih itu. Dan juga sepatu olahraga putih. Ikatkan saya ekor kuda lagi. Hari ini kita pakai makeup ringan saja. Setengah jam kemudian, Liu Yunqing mengenakan pakaian olahraga putih. Dia berlari kecil hingga sampai di depan Myuge. Tempat dia biasanya berolahraga di pagi hari. Namun, ketika dia tiba, saya baru saja selesai berolahraga. Penampilan Liu Yunqing hari ini. Dimanapun dia berada, dia sangat mencolok. Tapi saya hanya meliriknya dengan sedikit kerutan di dahi. Lalu pergi bersama Yan Jun dan Mush. Liu Yunqing mengamati Myuge yang pergi dengan marah menginjak-injak tanah. "Suster Wen, semua salahmu yang bertele-tele. Menghambat saya untuk berolahraga bersama Myuge." Kakak Wen terdiam sejenak. Jujur saja, jika Liu Yunqing terus bersikap sombong, kata-kata yang selalu meremehkan Myuge, Wenjie akan berpikir bahwa Liu Yunqing meskipun memiliki masalah, tapi tidak seburuk seperti sekarang ini. Ini sudah membuat orang merasa jijik. Liu Yunqing menginjak-injak kaki dengan marah dan kembali ke halaman kecil. Setibanya di tempat tinggal, dia mengambil buku harinya dan mulai menulis. Cuacanya cerah. Suasana hati hancur. Udara di gunung sangat segar di pagi hari. Seharusnya saya berencana bangun lebih awal untuk berolahraga bersama Myuge. Tapi Wenjie bergerak terlalu lambat. Akibatnya, ketika saya tiba, Myuge sudah selesai. Besok saya pasti akan memaksa Wenjie untuk bangun lebih awal. Siapkan semua hal untuk saya lebih awal. Pagi hari ketika saya mengawasi pembangunan di hutan seberang desa, Sui Wanting datang lagi. Liu Yunqing melihat Sui Wanting membawa makanan ringan. Dia bersikeras memberi makan Myuge. Marah, dia mengeluarkan buku catatannya dan mulai menulis lagi. Bagaimana bisa putri besar keluarga Sui seberani itu? Myuge sudah bilang dari awal tidak mau makan. Kamu masih memaksanya untuk makan. Kamu tidak merasa bahwa sikap manja kamu terlihat lucu, kan? Jika kamu membuat Myuge sakit perut, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Nenek, aku benar-benar ingin pergi dan memberi Sui Wanting satu tamparan. Tapi jika aku melakukan itu, bagaimana aku harus menjelaskan kepada Myuge? Nenek, jika aku memberitahu Myuge bahwa aku sudah jatuh cinta padanya selama di desa Zaya, apakah dia akan mempercayaiku? Setelah Liu Yunqing menutup buku hariannya dengan marah, tiba-tiba melihat Jiang Qiuyu datang lagi. Dan tidak hanya itu, Jiang Qiuyu juga berdiri di samping Myuge di bawah pimpinan Yan Jun. Tidak tahu apa yang Yan Jun katakan, sampai membuat Myuge dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Jiang Qiuyu begitu dekat dengan Myuge. Tubuhnya yang sangat menarik hampir menempel pada Myuge. King menatap dengan marah. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memasukkan buku harian ke dalam tas.
Dengan marah, dia berjalan menuju hutan di seberang desa. Jiang Qiuiwei, kamu hampir seperti beruang yang menempel pada Myuge. Apakah kamu masih punya muka? Bisakah kamu menjauh darinya sedikit? Liu Yunqing tiba-tiba muncul. Dia mencengkeram pinggangnya dan marah-marah sambil menunjuk Jiang Qiuiwei. Ini membuat beberapa orang yang baru saja tertawa senang tertegun. Sue Wanting dan yang lainnya juga tahu tentang Liu Yunqing di desa Zaya. Mereka juga menyelidiki identitas Liu Yunqing secara diam-diam. Pada awalnya, mereka juga curiga Liu Yunqing memiliki motif lain. Tetapi kemudian dia selalu sendiri. Dia tidak pernah berbicara dengan orang lain. Mereka hampir melupakan Liu Yunqing. Sekarang kenapa dia tiba-tiba muncul lagi? Dan dia bahkan menunjuk Jiang Qiuiwei dan mengomel bahwa dia terlalu dekat dengan Myuge. Tanpa menunggu Jiang Qiuiwei berbicara, saya langsung berdiri. Dengan sedikit mengerutkan dahi melihat Liu Yunqing. Apakah kamu sakit? Dia bagaimana? Itu urusanmu apa? Mendengar itu Jiang Qiuiwei langsung menatapku dengan tatapan cantiknya. Dia berbicara untukku. Dia melindungiku. Senyum muncul di wajah Jiang Qiuiwei. Tetapi matanya tidak dapat menahan air mata. Dia membawa grup Jiang untuk berinvestasi di Kabupaten Es. Itu tidak semudah yang terlihat. Meskipun ayahnya telah menyerahkan grup itu kepadanya. Tapi soal dia membawa grup Jiang untuk berinvestasi di Kabupaten Es itu, tetap saja mengalami banyak hambatan. Selain dari hambatan di dalam grup, dia juga harus menahan ejekan dari kalangan elit di Longdu. Tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Katanya Jiang Qiuiwei membawa grup Jiang untuk berinvestasi di Kabupaten Es. Untuk menjadi pengagum Myuge. Ya. Jiang Qiuiwei adalah untuk Myuge. Itu tidak salah. Namun, hal ini bisa ada di dalam hatinya. Jika berita ini tersebar, akan berbeda. Jiang Qiuiwei sudah lama tidak kembali ke Longdu. Setiap kali dia kembali ke Longdu, dia pasti mendengar gosip-gosip itu. Namun, dia tidak mengeluh. Bahkan dia merasakan kembali perasaan dari tahun lalu. Perasaan mereka saat menghina Myuge. Jiang Qiuiwei menerima semua ini. Diam-diam berinvestasi di Kabupaten Es untuk membantu Myuge. Terkadang, saat malam yang sunyi, dia juga sering memeluk lututnya dan ditelan kesepian yang tak berujung. Namun, adegan yang baru saja terjadi, seperti fajar yang mengusir malam yang tak berujung, membuatnya merasa bahwa semua yang dia lakukan, semua yang dia tanggung adalah sepadan. Di samping, Yan Jun melihat dengan samar. Myuge yang menghalangi di depan Jiang Qiuiwei. Lalu melihat Jiang Qiuiwei yang bermata berkaca-kaca namun tersenyum. Myuge, Myuge. Kamu masih bilang kamu tidak mencintai nona cantik. Liu Yunqing tidak menyangka Myuge, seorang pria besar, ternyata bisa berbicara seperti itu padanya yang begitu cantik. Myuge, kamu menegurku. Air mata jatuh dari mata Liu Yunqing. Melihat itu, semua orang di tempat itu tertegun. Ini situasi apa? Kenapa terasa seperti Myuge telah mempermalukan Liu Yunqing, lalu berpaling dan bertindak seperti pengkhianat? Saya sangat tidak tahu harus berkata apa. Liu Yunqing, kamu benar-benar gila. Perlu bantuan saya untuk menelepon rumah sakit jiwa? Ini bukan yang pertama kali bagimu. Saya menghargai bahwa kamu adalah sepupu Qian. Tidak ingin membuatmu malu. Jika kamu berulah lagi, saya hanya bisa memintamu pergi. Liu Yunqing sepertinya sangat sakit hati sambil memegang dadanya. Myuge, urusan kita berdua. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tega berlaku seperti ini padaku demi mereka. Aku menangis. Liu Yunqing berbalik dan berlari kembali ke desa sambil menangis. Seperti kupu-kupu yang terluka. Jika Liu Yunqing adalah gadis normal seperti Liu Qian, pasti akan menarik perhatian dan kasih sayang. Tetapi di benakku hanya ada ingatannya selama lebih dari sebulan yang lalu. Ekspresi merendahkan yang tinggi. Liu Yunqing tidak hanya merendahkan saya saja, tapi merendahkan semua orang di desa. Penampilan yang tinggi dan megah itu, seolah-olah dia lebih unggul. Membuat orang jengkel. Membuat orang mual. Sekarang Liu Yunqing melakukan ini dengan sembrono. Saya hanya memiliki satu perasaan tentang Liu Yunqing. Dia benar-benar aneh. Liu Yunqing berlari sambil menangis kembali ke halaman kecil. Dia langsung berlari masuk ke kamar dan menutup pintu. Padahal dia jelas tunangan saya. Namun dia membela wanita lain terhadap saya. Myuge, kamu yang kuat. Penjahat besar. Wen Jie baru saja masuk ke ruang tamu. Dia langsung mendengar suara yang berasal dari kamar Liu Yunqing. Sangat tidak bisa berkata-kata. Bahkan sudah melewati batas kemampuannya. Seseorang benar-benar dapat mengetahui identitas anak laki-laki yang pernah dia benci. Sepenuhnya berubah menjadi sosok yang lain. Suara tangisan yang penuh rasa tidak adil itu. Seolah-olah kamu selalu mencintainya. Seolah-olah dia yang mengkhianatimu. Padahal kamu sebelumnya meremehkannya. Kan? Suara tangisan Liu Yunqing di dalam kamar berhenti. Tetapi terdengar suara telepon. Halo, Nenek. Saya benar-benar merasa sangat tidak adil. Cucu perempuan dari Nyonya Liu mencintai Myuge.
Ada apa denganmu? Nenek, aku sudah di desa MUG beberapa hari ini. Dengan sedikit pemahaman tentang MUG, aku merasa aku jatuh cinta padanya. Tapi MUG karena kesalahpahaman kecil sebelumnya, selalu tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Nenek, aku benar-benar mencintainya. Tapi dia tidak menyukaiku. Nenek, bagaimana kalau Anda memanggilnya untuk bertemu dengan Anda? Katakan padanya bahwa aku adalah tunangannya. Aku benar-benar takut dia akan terpesona oleh wanita penggoda lainnya. Dari telepon terdengar suara lembut dan sabar Nyonya Liu. Cucu perempuan dari Nyonya Liu mencintai MUG. Apa yang sedang terjadi? Ceritakan secara mendetail pada nenek. Liu Yunqing memiliki niat yang tersembunyi. Dia bisa menunjukkan buku harian palsu kepada Nyonya Liu. Tapi jika kau membiarkannya berbicara, nada suaranya saat berbohong akan mengungkap segalanya. Nenek, 1 atau 2 kalimat tidak cukup untuk menjelaskan. Saya ingin memahami pastoral. Hubungi Idil. Aku menulis sebuah buku harian. Bagaimana kalau aku memotret buku harianku dan mengirimkannya padamu? Baik, kirimkan saja. Nenek, lihat perasaan sedikit emosional cucu perempuan saya. Nenek, setelah saya mengirimkan kepada Anda tidak boleh tertawa pada saya, ya. Hehe. Nenek mana mungkin menertawakanmu. Nenek hanya akan membantumu. Setelah Liu Yunqing menutup telepon, mengambil foto halaman-halaman diari yang dia tulis, dikirimkan kepada Nyonya Liu. Setelah mengirim, Liu Yunqing tiba-tiba merasa yakin. Perasaannya juga jauh lebih baik. Sue ingin, apa gunanya kamu melindungi MUG dari satu serangan? Saya dan MUG sudah ditentukan sebelum kami lahir. Menjadi pasangan seumur hidup satu sama lain. Dering, dering, dering. Saat itu suara telepon berbunyi. Liu Yunqing mengira itu Nyonya Liu yang menelepon. Segera mengambil ponsel. Ternyata melihat panggilan masuk dari Xiong. Liu Yunqing ragu sejenak dan menjawab telepon. Halo. Suara Liu Yunqing sangat dingin. Xiong yang berada di kota setan tertegun sejenak. Yunqing, kenapa kamu? Apa kamu tidak senang? Xiong, jangan telepon lagi. Aku takut Muge akan salah paham. Setelah berkata itu, Liu Yunqing langsung memutuskan telepon. Sisi lain dari iblis. Klak-klik. Ponsel Xiong jatuh ke tanah. Rasanya seperti disambar petir. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saya tidak percaya. Xiong mencoba menelepon Liu Yunqing lagi. Menyadari sudah diblokir. Mengklik gelembung hijau untuk mengirim pesan. Menemukan tanda seru merah yang mencolok. Waktu Xiong agak sulit diterima. Menggeser semua barang di meja. Cangkir teh dan komputer. Dokumen yang berantakan semua ditumpahkan ke lantai. Apa yang telah terjadi? Apa ini sebenarnya? Tenangkan diri. Xiong menelepon seseorang. Apakah kamu belakangan ini mengawasi MUG? Si Xiao. Muge juga menemukan pengawal. Saat ini tidak ada kesempatan yang baik. Sementara ini tidak perlu mengawasinya. Saya memberikan tugas baru padamu. Tolong awasi Liu Yunqing untuk saya. Lihat apa yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir. 2 burung gagak berputar di atas desa Zaya. Li Xian menghela nafas panjang di samping Li Xitian. Kakak, oh kakak, apakah kamu baru saja melihatnya? Nona besar dari keluarga Liu sudah jatuh cinta pada MUG. Dia bahkan berani untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Mengapa kamu begitu acuh tak acuh? MUG sangat luar biasa. Apakah kamu benar-benar ingin memberikan MUG kepada orang lain? Li Xitian masih dengan kalimat yang sama. Apa yang ibu katakan padamu hari itu? Li Xian sangat jelas tentang satu hal. Sebelum kakaknya bersama MUG, dia sama sekali tidak boleh memberitahu Li Xitian tentang dugaan ibunya mengenai identitas MUG. Jika memberitahu Li Xitian kebenarannya, Li Xitian pasti akan merasakan perubahan sikap antara dia dan ibunya. Hanya karena dugaan tentang identitas MUG yang tidak sederhana. Pada dasarnya, masih untuk membuat Li Xitian terlibat dalam pernikahan keluarga. Sebagai alat pernikahan keluarga, itu pasti akan berbalik arah. Kakak, aku sudah bilang 1000 kali. Ibu sudah tahu bahwa kamu benar-benar menyukai MUG. Dia juga merasa bersalah karena dulu memaksa kamu berkenalan dengan lelaki yang tidak kamu suka. Sekarang dia ingin mengmu. Jadi dia sepenuhnya mendukungmu. Biarkan aku membantu kamu juga. Aku akan merasa bersalah jika aku berbohong. Itu akan membuat keluarga Li terputus keturunannya. Apakah kamu masih tidak mau mempercayai aku? Li Xitian tidak berkata lagi. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa sikap ibunya dan Li Xian tiba-tiba berubah total. Tapi ada yang tidak beres. Dia tidak ingin dikendalikan oleh ibunya. Li Xian mendesah. Dengan wajah jengkel karena tidak becus. Kakak, oh kakak, jika kamu tidak mengambil kesempatan sekarang, kamu akan menyesal. Li Xitian melirik ke arah jauh di sana. Mugen yang sedang diajak bercanda oleh Sue Wanting dan yang lainnya. Perasaan di dalam hati sangat pahit, tapi tidak ada niat untuk pergi. Berbalik membantu bibisan mencuci sayuran.
Li Xian sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Tidak ada jalan lain. Sepertinya hanya bisa menggunakan trik itu. Meskipun darah yang mengalir di tubuhku mungkin bukan darah Li. Tapi aku sangat berhutang budi pada keluarga Li. Nama saya Xian. Saat si membalas budi. Masa depan keluarga Li bergantung padaku sendiri. Li Sisi menghubungi sebuah telepon. Halo, apakah masih ada obat dari luar negeri itu? Ketika Li Xian menelepon, Liu Yunqing di sana juga menerima. Telepon dari Nyonya Liu yang kembali. King, apakah yang kamu tulis di jurnal itu benar? Ya, ya. Nenek, jurnal saya mulai ditulis sejak hari pertama. Ketika saya datang ke desa Zaya. Itu semua adalah perasaan nyata saya. Nyonya Liu terdiam sejenak. Menghela nafas panjang. Apakah kamu juga benar-benar menyukai Myuge? Memang. Anak yang tumbuh di sampingnya. Ini akan membuat orang terpesona. Kamu dan 11-11 sudah selesai. Kalian semua berhak untuk mencintai. Terserah kalian sendiri. Liu Yunqing mendengar Nyonya Liu menyebutkan Liu 11-11. Baru teringat kalau dia masih punya musuh yang belum datang. Nenek, Anda sudah bilang dari awal bahwa saya harus dinikahkan dengan Myuge. Anda tidak bisa berkata tapi tidak menepati janji. Nenek memang berkata begitu. Tetapi itu hanya bisa terjadi jika Myuge. Hanya jika dia juga menyukaimu. Nyonya Liu di telepon terdiam sejenak. King, Kian itu cucu perempuan dari neneknya. Nenek tidak boleh memihak. Jika kamu menyukai Myuge, kamu harus berjuang sendiri. 11-11 telah memberitahu nenek banyak hal tentang Myuge. Meskipun nenek belum pernah bertemu Myuge. Namun, dia sama seperti kakek Myu di masa muda. Jika kamu ingin mendapatkan kembali hatinya, biarkan dia menerima kamu. Menyukaimu. Nenek menyarankan kamu untuk merendahkan diri terlebih dahulu. Anggaplah dirimu sebagai bagian dari desa Zaya. Dengan tulus kepada setiap orang. Hanya dengan cara ini kamu mungkin bisa. Nenek yang lain juga tidak bisa membantumu lebih banyak. Liu Yunqing sangat tidak puas. Apakah nenek juga tidak bisa membantunya? Liu Yunqing tidak ingin bergaul dengan para petani di desa Zaya. Dia juga tidak ingin tersenyum kepada orang yang status sosialnya lebih rendah darinya. Tapi sekarang, Myuge adalah cucu yang dicari oleh paman Myu selama lebih dari 20 tahun. Untuk membuat Myuge jatuh cinta padanya, dia harus bertahan dengan semua itu. Melakukan seperti yang dikatakan neneknya. Nenek, saya mengerti. Saya pasti bisa membuat Myuge jatuh cinta padaku. Setelah menutup telepon, Liu Yunqing menyandarkan dagunya dan berpikir dalam hati. Bagaimana dia merencanakan agar Myuge dapat melihat perubahannya setiap saat? Mulai berolahraga di pagi hari. Apakah mulai dengan menyapa setiap petani di desa? Baiklah, lakukan itu. Keesokan paginya, ayam jantan belum berkokok, tetapi alarm Liu Yunqing sudah berbunyi. Dia mengulurkan kakinya yang panjang dan putih, sambil bingung berteriak. Suster Wen, hari ini saya akan memakai set pakaian olahraga berwarna pink muda itu. Sepatu datar biru, atau mengikat rambut menjadi kuncir. Suster Wen, cepat siapkan untuk saya. Setelah Liu Yunqing mengenakan pakaian dan mencuci dirinya, dia berputar di depan cermin. Dia membuat beberapa ekspresi yang dianggapnya lucu sebelum keluar. Saat melewati halaman Myuge, dia dengan diam-diam mengintip dari celah pintu. Myuge mengenakan celana pendek besar, sedang mencuci diri di halaman. Badannya sangat bagus. Tidak tahu apakah dia bisa bertahan setelah menikah nanti. Liu Yunqing terlebih dahulu pergi ke tempat Myuge biasanya. Tempat untuk berolahraga. Tidak lama setelah itu, paman Myuge datang lebih dahulu ke tempat berolahraga. Liu Yunqing menunjukkan senyum manis setelah melihat paman Myuge. Selamat pagi. Paman Myuge sedikit mengerutkan kening dan melirik Liu Yunqing. Hanya mengangguk sebagai tanggapan. Kemudian mulai berlatih seni bela diri. Kretek. Setelah aku membuka pintu halaman dan keluar, Yan Jun juga mengikutinya. Saat hampir sampai di tempat berolahraga, saya melihat Liu Yunqing dan Wen Jie. Yan Jun juga melihat. Tulang. Setelah Liu Yunqing melihatku, dia berhenti melakukan gerakan senam. Dia tersenyum manis dan menyapaku. Selamat pagi. Apakah kalian juga ingin berolahraga? Mari kita bersama-sama. Lupakan ekspresi Liu Yunqing yang sebelumnya membuatku mual. Perilaku anehnya sekarang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah Liu Yunqing tahu sesuatu. Aku merasa tertinggal informasi. Pamanmu. Ayo kita berlatih di sebelah sana. Baik. Paman Myu dan aku, Yan Jun, berbalik menuju sisi lain desa untuk mencari tempat kosong. Liu Yunqing tampak sedikit kecewa. Tapi dia tidak putus asa. Setelah dia melihat kakek dan nenek di desa, semua memperlihatkan senyum manis. Sengaja menaikkan volume untuk menyapa. Tuan, selamat pagi, Bu. Sudahkah Anda makan? Para kakek dan nenek di desa juga merasa aneh. Liu Yunqing sebelumnya melihat mereka dengan tatapan bagaimana. Meskipun mereka tidak berkata apa-apa, tapi mereka semua merasa tidak nyaman.
Sekarang kenapa tiba-tiba semuanya berubah total? Namun bagi tuan dan nyonya di desa, jika orang lain baik kepada mereka, mereka bersikap baik kepada orang lain. Selamat pagi. Sekarang pagi sedikit dingin. Saat berolahraga, ingat untuk mengenakan lebih banyak pakaian. Ya, jangan sampai flu. Terima kasih, nyonya. Meskipun Yan Jun sedang berolahraga di sisi lain, tapi telinganya tegak lebih panjang dari telinga keledai. Aku benar-benar terkejut. Kakak Mu, apa kamu mendengarnya? Kenapa Nona Liu tiba-tiba seperti berubah menjadi orang lain? Sebenarnya saya juga merasa bingung. Saya bukan bodoh. Tentu saja bisa merasakan bahwa Liu Yunqing sepertinya sengaja mendekati saya. Tapi tidak masuk akal. Sampai sekarang saya masih tidak tahu apa identitas asli Liu Yunqing. Bagi saya, sekarang saya hanya seorang pedagang biasa. Tidak memiliki jaringan hubungan seperti keluarga Li dan keluarga Sui. Tidak punya cara untuk menyelidiki latar belakang identitas Liu Yunqing. Satu-satunya jalan mungkin adalah menanyakan kepada Liu 1111. Memikirkan Liu 1111 membuat saya merasa aneh. Ngomong-ngomong, 1111 terakhir kali bilang mungkin akan kembali lebih awal. Atau mungkin agak lama. Sekarang sudah lebih dari sebulan. Apa urusan di rumah belum selesai? Atau sebaiknya telepon dan tanya saja. Setelah berolahraga, saya mengambil ponsel dan menghubungi telepon Liu 1111. Halo, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Saya terkejut sejenak. Matikan. Sebuah perasaan buruk muncul di hati. Saya menggelengkan kepala. Sekarang belum sampai pukul 7. Mungkin dia masih tidur nyenyak. Saya menyimpan ponsel saya. Hari ini rumah tua di desa sudah selesai diperbaiki. Saya bersiap untuk memeriksa satu persatu. Jika tidak ada kejadian tak terduga, Sui Wanting kembali ke desa. Kali ini Sui Wanting langsung mengajak Li Sitian bersamanya. Tak lama kemudian Yan Jun juga datang bersama Jiang Qiuyu. 3 wanita muda dan yang parah mengikuti saya untuk memeriksa satu persatu di desa. Bangunan kuno dan halaman tua yang telah diperbaiki. Mengumpulkan lagu. Rumah tua ini terlihat sangat bersejarah. Saya mengelus singa batu di depan rumah tua itu sambil mengenang. Saat kecil, kakek pernah berkata kepada saya, rumah tua ini melahirkan seorang pejabat tingkat 2 lebih dari 200 tahun yang lalu. Satu orang yang sukses, semua anggota keluarganya juga meraih kebahagiaan. Seluruh keluarga telah pindah. Dengar kata kakek saya. Kakek saya berkata bahwa keluarga ini pernah kembali saat dia masih kecil. Namun, kunjungan keluarga ini kali itu adalah untuk memindahkan makam nenek moyang. Sejak saat itu, mereka tidak pernah kembali lagi. Pada saat itu, Jiang Qiuyu bertanya, jadi, katamu, pemilik rumah tua ini tidak ada di desa. Jadi, rumah ini dibiarkan diperbaiki. Jika pemilik sebenarnya dari rumah tua ini kembali dan melihatnya, apakah mereka akan mengajukan gugatan? Saya juga tidak berpikir banyak tentang siapa yang bertanya. Mengambil alih pembicaraan dan menjelaskan. Mendengar kata kakek saya, rumah ini diberikan oleh pemiliknya kepada ayah kakek saya. Ngomong-ngomong, pemilik rumah ini sekarang sebenarnya adalah saya. Ternyata seperti ini. Lagu. Ternyata rumah tua ini milikmu. Jadi, apakah saya bisa tinggal di rumah tua ini selama beberapa hari? Begitu Sui Wanting selesai berbicara, tiba-tiba dia mencium bau dengan kuat beberapa kali. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan kepala. Melihat orang di belakang, dia langsung terkejut. Memeluk pinggang kecil. Apa yang kamu lakukan mengikuti kami? Mendengar itu, saya juga berpaling untuk melihat. Melihat seseorang yang mengenakan pakaian olahraga berwarna pink muda. Liu Yunqing yang selalu tersenyum manis di wajahnya. Aku tidak mengikuti kamu. Saya hanya ingin memahami dengan baik desa kecil yang penuh warna ajaib ini. Hanya berjalan-jalan. Tidak menyangka mendengar sebuah sejarah yang sangat menarik. Di sampingnya, Yan Jun mengerutkan mata sambil melihat Liu Yunqing. Di benaknya hanya ada 2 kata. Berbohong. Kau jelas-jelas datang untuk Muge. Putra jenius keluarga yang melihat banyak hal. Kau kira kau bisa menyembunyikan sesuatu dari mata putra jenius keluarga Yan? Sementara itu, seseorang dengan topi, pria yang berpura-pura sebagai turis itu melirik ke arah sini dari jauh. Kemudian berbalik dan masuk ke toilet umum. Mengeluarkan ponsel dan mulai mengirim pesan. Sisi lain dari iblis. Xiong melihat pesan di ponselnya dengan wajah yang semakin muram. Jika antara pastoral dan dia, hanya satu pukulan di tempat parkir bawah tanah Longdu. Setelah dia mengetahui keberadaan Muge, mungkin paling-paling hanya mencari seseorang untuk memukul. Atau mungkin mematahkan kakinya. Tapi sekarang berbeda. Meskipun Xiong menyukai wanita. Namun, kepentingan grup Si adalah yang terpenting baginya. Jika dia bisa menikahi Liu Yunqing, grup Si bisa membuka pasar luar negeri. Bangkit terbang di atas angin dan ombak. Tapi sekarang Muge telah merusak keberuntungannya. Muge sekali lagi kamu merusak keberuntunganku. Kali ini kamu harus mati. Tapi ingatlah, ini bukan aku yang menginginkan nyawamu. Tapi Liu Yunqing memaksaku untuk membunuhmu.
Xiong mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada pembunuh. Ingin mengambil nyawa seseorang. Tidak selalu harus mendekatinya dan menusuk dengan pisau. Meskipun dia memiliki pengawal di sekitarnya. Apakah kamu tidak punya cara untuk membunuh dia dan membunuh semua pengawalnya? Mengerti? Si Xiao. Setelah mengirim pesan, Xiong melempar ponselnya ke meja. Berjalan ke belakang sekretaris di samping. Melepas tangannya ke dalam. Kamu bilang wanita jahat itu jelas-jelas. Bilang kepada saya sangat membenci MUG. Kenapa tiba-tiba menyukai MUG? Sekretaris tetap meletakkan kedua tangannya di atas keyboard. Berusaha keras menahan perasaan dalam tubuhnya. Tuan muda Si. Wanita jatuh cinta pada seorang pria biasanya ada dua kemungkinan. Dulu, ketika melihat MUG di Longdu, benar-benar telah ditaklukkan olehnya. Xiong tidak bisa mengendalikan kekuatannya saat mendengar itu. Maksud kamu, wanita jahat Liu Yunqing sudah ditaklukkan oleh MUG? Tidak, bukan itu. Sekretaris dengan wajah memerah berusaha keras untuk menahan diri. Yang saya maksud dengan ditaklukkan. Mungkin ditaklukkan oleh pesona pria. Tidak sepenuhnya ditaklukkan seperti itu. Xiong tidak bertanya lagi pada sekretaris. Mulai merenung dalam hati. Identitas Liu Yunqing yang seperti itu. Bukan orang sembarangan. Tidak mungkin ditaklukkan oleh MUG seperti itu. Mungkin saja bisa ditaklukkan oleh pesona MUG. Dulu ketika bertemu MUG di Longdu, dia juga tidak memiliki pesona khusus. Paling tidak, dia hanyalah seorang badut yang hatinya telah terluka. Liu Yunqing juga tidak mungkin ditaklukkan oleh pesona MUG. Tetapi, Liu Yunqing bahkan lebih tidak mungkin. Karena dia menyukainya karena uang dan statusnya. Apa status atau kedudukan yang bisa dimiliki MUG? Xiong kembali ke meja. Mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan lagi ke pembunuh. Kamu sudah di sana begitu lama. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa pada MUG? Misalnya, apakah ada orang dengan status yang tidak biasa datang mencarinya? Pembunuh itu segera membalas pesan. Selain sebelumnya ketika Zhao dari Longdu datang mencarinya secara pribadi, MUG memiliki pengawal yang sangat waspada di sampingnya. Tidak ada keanehan lainnya. Xiong sudah tahu bahwa MUG pernah menyelamatkan cucu perempuan Zhao. Apakah ada yang istimewa tentang bodyguard itu? Rasanya tidak biasa. Tapi saya mengamati secara diam-diam. Mungkin ada hubungannya dengan dia yang merupakan mantan tentara. Secara alami merasa tertekan dengan profesi saya ini. Xiong tiba-tiba tidak bisa mengendalikan detak jantungnya yang semakin cepat. Seolah-olah ada firasat buruk. Jangan bertindak dulu. Cari kesempatan untuk diam-diam mengambil foto bodyguard itu. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ketika Xiong menyelidiki MU Baoguo, beberapa pesan telah dikirim dari desa Zaya. Longdu Lijia. Ibu Li Sitian menonton video tersebut di ponselnya. Sekelompok orang berkumpul di sekitar MUG sambil bercanda. Namun, tidak ada yang melihat sosok Li Sitian. Ini membuat Ibu Li Sitian sangat cemas. Manis, manis. Bukankah kamu suka MUG? Ibumu tidak memberitahumu identitasnya demi kebaikanmu. Apakah kamu tahu betapa baiknya kesempatan ini? Jadi dia langsung menelepon Li Sisi. Li Xian mendirikan kios di desa Zaya. Setelah menerima telepon dari ibunya, dia mulai mengeluh tentang sikap Li Sitian yang tidak proaktif di telepon. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bahkan sudah mengabaikan harga diri saya untuk menjual boboji di sini. Namun, MUG bahkan tidak melirik saya. Kakak saya juga tidak proaktif. Apa yang bisa saya lakukan? Halo, Cien. Apa yang kamu katakan? Ucapkan lebih keras. Di tempatmu agak ramai. Di samping Li Cien, ada seseorang yang berteriak dengan keras. Semangka. Semangka yang manis, sangat manis, dan manis sekali. Semangka. Dengan marah, Li Cien mengambil sebatang makanan dan melemparkannya. Penjual semangka. Tinggalkan aku sendirian. Penjual semangka itu beranjak pergi dengan sepeda 3 roda. Berbelok dan mengeluarkan ponsel untuk mulai mengirim pesan. Ketua, saya punya informasi baru. Yan Shuolin yang sudah meninggalkan Kabupaten Shaanxi sedang berada di ruang rapat grup Yan di ibu kota provinsi. Memarahi semua manajer. Apakah kalian semua bodoh? Saya minta kalian mengeluarkan satu rencana yang bisa bekerja sama dengan grup Zhang di Longdu. Apakah kalian tuli? Tapi, ponsel yang diletakkan di meja berbunyi. Muncul pesan yang dikirim oleh pengawal. Ketua, saya punya informasi baru. Sekarang Yan Shuolin paling khawatir tentang berita suram dan menyedihkan. Bodoh. Sekelompok tukang makan tapi nggak bisa kerja. Yan Shuolin marah lagi 2 kali. Mengambil ponsel dan kembali ke kantornya. Apa informasi baru? Bisakah kamu setiap kali mengirimkan berita? Setelah selesai mengedit, kirim sekaligus. Jangan membuatku bertanya dulu baru kamu menjawab. Ternyata ketua dewan suka yang seperti ini. Aku pikir aku berkata 1 kalimat dan kamu bertanya 1 kalimat akan lebih interaktif. Yan Shuolin merasa tercekik dan hampir tidak bisa bernapas. Aku, Yan, adalah orang yang bijak seumur hidup. Kenapa mencari pengawal yang bodoh seperti ini?
Baiklah, saya akan memberitahumu sekarang. Jangan berpikir tentang interaksi. Jika ada sesuatu di kemudian hari, edit informasi sekaligus dan kirimkan padaku. Ternyata ketua dewan menyukai yang seperti ini. Saya mengerti. Jika begitu, katakanlah. 1 menit, 2 menit, 15 menit telah berlalu. Pengawal tidak berbicara sama sekali. Yan Shuolin merasa penasaran seperti kucing yang terjepit. Saking gelisahnya, dia geleng-geleng kepala. Orangnya kemana? Kenapa kamu tidak berkata satu kata pun? Aku memintamu untuk berbicara. Apakah kamu mendengarnya? Pada saat itu, pengawal membalas dengan sebuah pesan. Ternyata ketua dewan menyukai yang seperti ini. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Bukankah kamu bilang ada informasi baru? Di mana informasi baru Anda? Ngomong-ngomong, ketua dewan, bukankah Anda baru saja berkata, biarkan saya menyelesaikan penyuntingan pesan dan mengirimnya sekaligus? Saya baru saja mengedit pesan. Bagaimana dengan berita itu? Apa sebenarnya yang terjadi dengan ketua dewan? Anda terus-menerus mengirim pesan menanyakan keberadaan saya. Saya mengira Anda memiliki sesuatu yang penting. Jadi saya menghapus pesan yang belum selesai diedit. Omong-omong, ketua dewan, apakah Anda memiliki sesuatu yang mendesak? Astaga! Suara pecah. Yan Shuolin marah dan langsung menjatuhkan ponselnya ke tanah. Hancur berantakan. Di tepi jalan di luar desa Zaya, di tempat yang sepi, pria penjual semangka sangat bingung. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan ketua dewan? Emosinya terlalu tidak stabil. Bergaul dengan raja seperti bergaul dengan harimau. Apa yang dikatakan orang-orang bijak di masa lalu sangat tepat. Terpengaruh oleh ketua dewan yang emosinya tidak stabil. Apakah Anda masih memiliki urusan penting? Jika tidak ada, saya akan mulai mengedit pesan sekarang. Tadi kenapa aku nggak kirim aja pesan yang baru diketik setengah itu ya? Menyalin pesan yang setengah diedit dan kemudian menghapusnya. Terkena pengaruh dari ketua dewan yang emosional. Aku sudah kehilangan sedikit kecerdasanku. Di sisi lain, di dalam grup Yan, sekretaris pria mendengar suara dari kantor. Menggedor pintu. Ketua, Yan Shuolin terus mengelus dadanya untuk menenangkan diri. Tapi sekarang dia masih perlu tahu. Apa informasi baru yang disampaikan oleh pengawalnya? Dentang. Yan Shuolin membuka pintu. Ketua. Sekretaris pria berbicara dengan sangat hati-hati. Mengira Yan Shuolin masih karena masalah rapat yang baru saja berlangsung membuatnya marah. Yan Shuolin berkata dengan nada kesal. Pergi beli aku sebuah ponsel baru. Cepat. Sekretaris pria juga tidak berani bertanya. Segera berbalik dan pergi untuk membeli ponsel baru. Setelah lebih dari 20 menit, ketika Yan Shuolin menerima ponsel barunya, masuk ke aplikasi bubble hijau. Ding dong. Sebuah pesan yang lebih dari satu layar muncul. Pengawal pertama-tama mengatakan bahwa Yan Jun baik-baik saja. Proyek berjalan dengan lancar. Kemudian dia mengatakan bahwa dia berada di samping Li Xian. Beberapa kata yang kudengar dari Li Xian di telepon. Dan mengenai perilaku aneh Liu Yunqing baru-baru ini. Terakhir, ada laporan kerja dari pengawal itu sendiri. Meskipun proses barusan membuat orang sedikit ingin memukul. Tapi sekarang pesan yang dikirim pengawal memang sangat berguna. Keluarga Li di Longdu ingin Li Daxiaojie dekat dengan Myuge. Wanita wisatawan cantik yang identitasnya tidak jelas. Tiba-tiba juga mulai melancarkan serangan cinta kepada Myuge. Ini sebenarnya situasi apa? Jaringan hubungan Yan Shuolin terbatas. Dia memikirkan semua temannya. Dan tidak bisa memikirkan siapa yang bisa memberinya penjelasan. Satu-satunya cara dia bisa mendapatkan informasi adalah penjual informasi di Longdu, si penipu itu. Yan Shuolin ragu sejenak. Mengirim pesan kepada penjual informasi di Longdu, disertai dengan foto Liu Yunqing. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di keluarga Li baru-baru ini? Dan apakah kamu tahu asal-usul gadis ini? Ding dong ding dong ding dong. Penjual berita di Longdu segera mengirim beberapa pesan. Astaga, apakah kamu mengenal nona dari keluarga Liu? Yang Zong, apakah kamu mengenal putri keluarga Liu? Astaga, terlanjur bicara. Informasi bahwa dia adalah nona dari keluarga Liu itu sangat berharga. Yang Shuolin saat ini sedang marah. Ia langsung membalas pesan. 100.000? Sialan 100.000. Penjual berita di Longdu juga tidak memaksa untuk meminta uang. Kesalahan saya sendiri. Ini salah saya. Apakah Yang Zong tahu keluarga Liu yang mana? Yang Shuolin ini memang tidak berani memastikan. Pandangan matanya hanya terbatas pada wilayah dataran utara negeri Naga. Beberapa tokoh besar pun mungkin tidak dikenalnya. Apalagi di luar negeri. Namun, Yang Shuolin tidak mungkin langsung mengakui bahwa dia tidak tahu. Saya memang tahu satu keluarga Liu. Namun, saya tidak tahu apakah keluarga Liu yang kamu maksud adalah yang sama. Penjual berita di Longdu juga cerdas. Lihat saja pesan dari Yang Shuolin. Dia sebenarnya tidak tahu sama sekali. Yan Jun, begini. Kita ganti informasi. Aku akan memberitahumu siapa dia sebenarnya. Kamu beritahu aku dia sekarang di mana. Sedang apa.
Yan Shuolin juga tidak berpikir banyak. Tidak perlu mengeluarkan uang. Hanya bertukar informasi. Ini kabar baik. Oke, kalau begitu, katakan dulu. Yan Jun. Wanita bangsawan ini bernama lengkap Liu Yunqing. Itu adalah masa perang. Dia adalah putri dari keluarga besar Liu yang melarikan diri ke Nanyang selama perang. Dia sangat dicintai oleh Nyonya Liu. Nyonya Liu pernah mengklaim, ketika putri Liu ini menikah, keluarga Liu akan memberikan mas kawin setidaknya lebih dari 100 miliar. His. Yan Shuolin menarik napas dalam-dalam. Jantungnya seakan terangkat sampai ke tenggorokan. Identitas Liu Yunqing sangat menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan adalah laporan yang diberikan kepadanya oleh bodyguard sebelumnya. Liu Yunqing berusaha mendekati MUG seperti seorang penyuka yang fanatik. Pedesaan. Pada awalnya, Sui Wanting dan yang lainnya bersikap begitu kepada MUG. Itu cukup membuat Yan Shuolin merasa tidak percaya. Sekarang tiba-tiba muncul seorang putri dari keluarga Liu. Dia juga menunjukkan keinginan untuk menyerahkan dirinya kepada MUG. Langsung membuat Yan Shuolin terkejut selama 10.000 tahun. Apakah putri Liu kebetulan bertemu MUG suatu saat? Langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan MUG? Hahaha. Tidak mungkin. Putri Liu dibesarkan di luar negeri. Dia sudah melihat segala macam dunia. Bagaimana mungkin dia percaya pada cinta pada pandangan pertama? Sayang, kamu memanggil Xiao De Yan Junsan. Bilang saja bahwa kamu membekukan kartunya tanpa sepengetahuanku. Tanyakan kapan Yan Jun yang muda bisa pulang. Ketika Yan Shuolin bertukar informasi dengan pencuri berita itu. Di kota sihir, Xiong mendapatkan hasil penyelidikan tentang MU Baoguo yang dia kirim. MU Baoguo, veteran, pernah membuka toko kecil di Provinsi A. Selain waktu buka yang tidak teratur, tidak ada area mencurigakan lainnya. Karena toko kecil tersebut tidak menghasilkan uang. Bulan lalu, toko kecil ditutup. Dan pergi ke Provinsi X, Kabupaten S untuk mengunjungi teman-teman perangnya. Kebetulan melihat informasi lowongan yang dikeluarkan oleh MUG. Sepertinya karena gaji dan tunjangannya sangat tinggi. Khawatir akan direbut orang lain. Segera pergi untuk melamar. Menjadi sopir sekaligus pengawal MUG. Setelah Xiong membaca berita itu, dia mengernyitkan dahi. Hanya ini saja? Ya, si Xiao. Grup Si di Kota Iblis meskipun juga merupakan grup besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi orang-orang yang bekerja di bawah Xiong. Semua bukanlah orang-orang penting yang bisa tampil di hadapan publik. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk menghadiri pesta ulang tahun nenek MU. Jadi tidak mungkin tahu. MU Baoguo pernah hadir di pesta ulang tahun nenek MU. Keterangan di pesta ulang tahun nenek MU. Apakah saya berpikir terlalu banyak? Xiong dengan wajah suram. Mengulurkan tangan ke dalam akuarium. Menangkap ikan mas lalu melemparkannya dengan keras ke tanah. Sepertinya MUG tidak memiliki identitas khusus. Liu Yunqing, wanita penggoda yang mencintai kemewahan itu. Mungkin karena melihat Sui. Ibu Yan Jun menghubungi telepon Yan Jun. Tiba-tiba menjadi tertarik pada MUG. Memikirkan hal ini, Xiong mengeluarkan ponselnya. Mengirimkan tanda silang merah kepada pembunuh yang berada di S County. Sementara itu di ibu kota provinsi tertentu. Ibu Yan Jun menghubungi telepon Yan Jun. Halo, Xiao Ze. Ibu, ada apa? Xiao Ze. Aku diam-diam membekukan kembali kartu kamu tanpa sepengetahuan ayahmu. Jika kamu kehabisan uang, katakan pada ibu ya. Ibu sangat merindukanmu. Bisakah kamu pulang untuk menjenguk ibu? Yan Jun masih memiliki hubungan yang baik dengan ibunya yang selalu menyayanginya sejak kecil. Namun, ketika Yan Jun memikirkan saat dia paling membutuhkan dukungan, ternyata ibunya justru berpihak pada Lao Yan. Yan Jun merasa sedikit marah. Yan Jun masih memiliki hubungan yang baik dengan ibunya yang selalu memanjakannya. Aku sekarang sedang membangun karir. Pria besar memiliki tujuan di dunia. Tidak boleh seperti beberapa anak kaya yang terlalu mencintai rumah dan tidak berani menjelajah. Mengenai uang pakaian, saya tidak membutuhkannya. Ibu, jaga kesehatanmu sendiri. Saya sibuk dengan karir saya. Yan Jun mengakhiri panggilan itu. Kota provinsi tertentu. Yan Shuolin segera bertanya. Sayang, bagaimana? Ibu Yan Jun menggelengkan kepala. Yan Shuolin sedikit marah. Apa saya harus sebagai ayah yang meminta dia untuk kembali? Apa dia benar-benar berpikir bahwa Nona Liu jatuh cinta dengan MUG? Mungkin saja. Mungkin saja Nona Liu tahu. Muge dulunya adalah mainan Nona 7 di Longdu. Sifat bermainnya meningkat. Dia hanya menggoda MUG. Astaga, ada kemungkinan itu, kan? Lebih kecil, Yan Jun tidak akan pernah memikirkan kemungkinan ini. Di desa Zaya, Li Xian setelah menutup telepon dengan ibunya. Menghubungi nomor lain. Apakah obat yang saya inginkan sudah dikirim? Kapan bisa sampai? Sepertinya Li Xiao sangat terburu-buru. Barang sudah dikirim. Mungkin akan sampai besok. Efek obatnya tidak akan bermasalah, kan? Tenang saja, Li Xiao. Pria itu menggunakan sikap tidak mengenal siapapun. Wanita itu tidak membedakan antara manusia dan hewan.
Kamu hanya perlu membawanya kembali ke kamar. Dijamin bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak sekali omong kosong. Setelah Li Xian menutup telepon, dia memegang dagunya dan mulai berpikir. Setelah mendapatkan obat, saya juga harus mencari kesempatan. KKMU memiliki pengawal di sekelilingnya. Saya harus mengalihkan perhatian pengawal. Kakakku juga memiliki pengawal. Tidak hanya ada pengawal. Dan Ibu Saogang. Semua harus dialihkan. Sulit. Sangat sulit. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa mengalihkan semuanya sekaligus? Aku juga lupa tentang Xiao Zian Junsang yang selalu berada di sisi kakak MU. Tidak ada jalan lain. Beban seluruh keluarga Li berada di pundakku. Tugas sangat besar, cara juga harus luar biasa. Saya harus memikirkan cara lain. Pagi-pagi keesokan harinya, Li Xian pergi ke sebuah tempat di kabupaten. Di persimpangan, dia bertemu dengan sebuah mobil sedan hitam. Menerima sebotol kecil obat. Saat ini di halaman rumah MUG. MUG. Kurma di rumahmu sangat manis. Sue Wanting memetik satu keranjang jujube merah. Setelah dicuci dengan air sumur, dia langsung memakannya. Dia sudah makan 2-3 biji dan bahkan menyodorkan satu ke bibirku. MUG, kamu juga makan satu. Wanting, kita hanya teman. Apakah ini sedikit ambigu? Mendengar itu, Sue Wanting cemberut. Kita tidak hanya teman. Teman yang sangat baik. Apa salahnya teman baik memberi makan? Yan Jun, jika aku memberimu makan, apakah kamu mau makan? Makan, makan, makan. MUG. Lihat. Dia langsung makan. Aku sedikit tidak berdaya. Aku tahu jika aku tidak makan, Sue Wanting akan terus membuat masalah. Aku hanya bisa memakan jujube yang disodorkan Sue Wanting ke bibirku. DRRR. Saat itu, ponselku berbunyi tanda ada pesan. Hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah, 1111 sudah membalas pesan. Mengambil ponsel dan melihat. Itu adalah pesan dari Zuo Yu. MUZ. Hari ini pulang kerja lebih awal. Saya pergi mencarimu. Bagaimana kalau kita memanggang daging sendiri? Baiklah. Hati-hati di jalan, berkendara pelan ya. Sekitar 40 menit kemudian, Zuo Yu tiba di desa Zaiya. Sue Wanting tahu bahwa akan ada barbeque dan tidak pergi. Dia ingin tinggal untuk makan. Parah dan positif. Segera mulai menyiapkan peralatan untuk barbeque. Dia juga pergi ke rumah San Danyang untuk meminjam bumbu dari Li Sitian. Sue Wanting melihat Li Sitian berdiri jauh dan hanya memperhatikan. Merasa sedikit sakit hati. Jadi, dia memanggil Li Sitian juga ke halaman MUG. Li Xian berlari mendekat setelah melihatnya. Apakah ada kesempatan? Tiga nyonya tidak tahu ada apa-apa tetapi datang juga. Tian, malam ini kamu harus tidur sendiri. Ibu angkat harus kembali ke rumah nenek Gangzi. San Danyang tidak tahu ada urusan apa yang harus kembali ke rumah orang tua. Ini tidak penting. Yang penting adalah Li Xian terkejut mendengar ini. Setelah mereka semua mabuk, aku diam-diam mengeluarkan MU di tengah malam. Ge dan kakakku ke dalam satu ruangan. Bukankah kesempatan ini datang? Ibu angkat. Aku sangat mencintaimu. Li Xian semakin bersemangat saat memikirkan. Meskipun MU gemarah setelahnya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kakak MU adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Pasti akan menikahi kakakku, kan? Sekelompok orang memanggang daging sendiri di halaman kecil. Suara ceria dan tawa bersamaan dengan aroma yang melayang keluar tembok. Li Xian duduk di pinggir jalan dengan wajah tersenyum. Minumlah sedikit lebih banyak. Pasti harus mabuk. Waktu dengan cepat sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Asisten wanita Sue Wanting. Pengawal mengetuk pintu halaman dan masuk ke dalam. Nyonya Sue. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kita harus kembali. Sue Wanting sedikit mabuk. Berteriak tidak mau pergi. Cukup berdesak-desakan denganku. Meskipun aku juga agak mabuk. Tapi aku tetap bangkit dan membantunya sampai ke tangan asisten wanita. Berkendara pelan di jalan. Setelah Sue Wanting pergi dengan bantuan asisten wanita, aku melihat Li Sitian yang sudah tergeletak di meja batu. Li Sitian tidak bisa minum alkohol dengan baik. Tapi hari ini dia minum banyak. Aku menghela nafas panjang. Mengangkat Li Sitian dan membawanya ke rumah San Danyang. Li Xian telah mengikuti dari kejauhan. Dia melihat MUG membantu Li Sitian masuk ke halaman San Danyang. Kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Apa aku tidak perlu turun tangan? Ternyata MUG hanya berpura-pura. Baru saja berpikir seperti itu. Lalu melihat MUG keluar dari kamar. Menutup pintu. Astaga. Di dunia ini benar-benar ada orang yang tenang dalam situasi seperti ini. Kakakku begitu cantik. MUG, kamu benar-benar kuat ya. Tapi tidak masalah. Saya sudah memberikan obat ini. Kamu bisa tahan jika aku memanggilmu ayah. Melihat MUG berjalan agak goyang. Li Xian baru saja akan naik ke atas untuk tinggal di Muge. Memanfaatkan MUG yang sedang mabuk untuk memberinya obat. Kemudian mengantarnya ke kamar Li Sitian. Tapi yang tidak disangka Li Sisi adalah, dia baru saja melangkah keluar satu langkah. Dari belakang terdengar suara Sue Wanting.
Aku tidak akan kembali. Tian tidur sendiri hari ini. Dia akan takut. Aku ingin tidur bersama Tian. Asisten wanita Sue Wanting tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Hanya bisa membawanya ke depan pintu rumah San dan Yang. Setelah mendengar suara, saya berbalik. Meskipun saya agak mabuk, tapi belum mabuk sampai tidak bisa berpikir normal. Biarkan Wanting tidur bersamanya juga tidak masalah. Merepotkan. Asisten wanita Sue Wanting mengangguk, membantu Sue Wanting masuk. Melihat itu, saya juga goyang-goyang. Kembali ke halaman kecil saya untuk tidur. Li Xian melihatnya sampai seluruh tubuhnya mati rasa. Tangan apa? Kakak Wanting, kamu sedang apa? Kakakku bersama kakak Mu. Tidak takut sedikit pun. Kenapa kamu kembali? Xian, kamu belum kembali tidur? Suara dari belakang datang. Bikin Li Xian kaget setengah mati. Li. Paman Li, kapan kamu datang? Paman Li melirik Li Xian dengan datar. Aku selalu di belakangmu. Mendengar itu, Li Sisi merinding. Astaga, kenapa saya bisa lupa Paman Li? Barusan jika kakak Wanting tidak kembali, saya memberi obat kepada Mu Ge pasti akan dimarahi oleh Paman Li. Hahaha, Paman Li. Sebenarnya saya tahu kamu di belakang saya. Sekarang saya melihat kakak Wanting bersamaku. Jika kakak tidur bersama, saya merasa tenang. Itu apa? Milik dia, miliknya. Aku pulang untuk tidur. Li Xian pergi dengan tergesa-gesa. Tapi belum berjalan 2 langkah, sebuah bayangan muncul dari dalam kegelapan jalan. Paman Mu menatap Li Xian dengan dingin. Meskipun tidak mengucapkan satu kata pun, tapi itu membuat Li Xian berkeringat dingin. Astaga, aku tidak hanya melupakan Paman Li. Aku lupa tentang pengawal Muge. Seandainya Wanting tidak kembali tadi, aku akan mengalami masalah malam ini. Tidak masalah. Kali ini tidak berhasil. Masih ada kesempatan berikutnya. Aku tidak akan pernah menyerah. Karena kemarin minum alkohol. Mu Ge dan yang lainnya tidur hingga siang hari berikutnya. Jeruk Bali. Apakah perusahaan tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Sekarang sudah mulai bekerja. Aku bisa pulang siang ini. Ayo pulang bersama. Kebetulan aku ada urusan di pabrik pakaian siang ini. Baik. Saat melewati lokasi konstruksi grup Zhao, aku akan menunjukkan kemampuan mengemudiku. Kemampuan mengemudimu. Hahaha. Nanti kamu akan tahu. Siang itu, saat aku pergi ke kota dengan Zuoyu. Di sisi lain, Li Xian mendesah. Betapa baiknya kesempatan ini. Tidak menyangka bahwa saya akan melewatkannya seperti ini. Sebenarnya, bahkan jika kakak Wanting tidak kembali, Paman Li dan kakak Mu ada di sini sebagai pengawal. Saya juga tidak bisa berhasil. Sepertinya saya harus merencanakan dengan lebih teliti. Harus memperhitungkan setiap orang dan setiap langkah. Saat itu, Li Xitian datang mendekat. Xian, ayo berkendara ke kota kabupaten bersama saya. Apa yang kamu lakukan, Kak? Sayuran di desa sudah tidak cukup. Ibu angkat belum kembali. Saya pergi memesan sedikit. Jika saya pesan hari ini, akan diantar besok dan bisa langsung digunakan. Bagaimana mereka bisa membiarkanmu pergi? Bukankah ini memperlakukanmu sebagai orang yang rendah? Banyak sekali omong kosong. Apakah kamu pergi atau tidak? Pergi, pergi, pergi. Ketika Li Xian dengan sangat enggan mengemudikan Hummernya. Ketika dia pergi ke kota kabupaten bersama Li Xitian untuk mencari penjual sayur untuk memesan sayuran. Saya dan teman-teman sudah sampai di lokasi konstruksi grup Zhao, Kabupaten Es. Ternyata, teman-teman melompat ke sebuah truk penggali besar. Mereka menunjukkan kepada saya teknik menggunakan lengan penggali untuk turun dari bukit. Waduh, saya sudah mengagumi orang yang mengendarai alat berat sejak kecil. Kapan kamu belajar itu? Hahaha, masih bisalah. Bukankah baru-baru ini sudah mulai bekerja? Saya baik-baik saja di kantor. Saya sudah mengagumi orang yang mengemudikan alat berat sejak kecil. Merasa bahwa menggunakan ekskavator untuk menggali sangat melegakan. Saya datang ke sini khusus untuk belajar dari sopir ekskavator. Setelah ngobrol sedikit, saya juga mengunjungi lokasi konstruksi grup Zhao. Lalu bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pabrik pakaian. Saat saya berjalan ke tepi jalan untuk menuju mobil, Li Xian kebetulan lewat menjemput Li Xitian. Setelah melihat saya, mereka memperlambat kecepatan. Tim, apakah kamu ingin berbicara dengan Mu Ge? Li Xitian terdiam sejenak lalu menggelengkan kepala. Sisi lain, saya melambaikan tangan ke kiri dan kanan lalu masuk ke mobil. Saat saya menutup pintu mobil dan bersiap untuk menyalakan mesin, sebuah truk sepertinya remnya rusak. Dari belakang melaju dengan kecepatan penuh. Orang-orang yang sedang mengemudikan ekskavator di lokasi konstruksi melihat kejadian ini dan berteriak. MUZ, cepat, beri jalan. Masing-masing teriak ke kiri dan kanan, sambil mengemudikan traktor menuju jalan besar. Bersiap-siap untuk menabrak truk besar yang menuju MUG. Sisi lain, Li Xian baru saja mempercepat dan bersiap untuk pergi. Setelah menyadari ada truk yang menuju mobil MUG, pikiran melaju cepat. Tiba-tiba matanya bersinar terang. Semalam tidak berhasil. Tidak disangka ada secercah harapan.
Kesempatan ini datang tepat di depan mata. Memikirkan ini, Li Xian langsung memutar kemudi. Kakinya menekan pedal gas sampai habis dan meluncur ke arah truk. Kakak, aku hanya bisa membantumu sampai sini. Dalam sekejap mata, setelah Li Xian berteriak kalimat itu, dia melompat keluar dari mobil. Hummernya membawa Li Xitian menabrak truk besar itu. Saat Li Sisi memutar kemudi dengan keras. Saat dia menginjak pedal gas sampai habis. Li Xitian langsung kaget setengah mati. Ketika melihat Li Xian membuka pintu mobil dan melompat keluar. Saat berguling di tanah. Li Xitian merasa bingung total. Tapi hanya bingung sekejap. Dia melihat truk besar melaju kencang menuju mobil MUG. Dia tidak ragu. Mengulurkan tangan kirinya dan memegang kemudi. Mengendalikan mobilnya, ia menghantam truk besar itu dengan keras. Ban dan permukaan tanah mengeluarkan suara gesekan yang menyakitkan telinga. Dan begitu saja menghantam truk besar itu. Li Xitian tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Mungkin dia akan mati? Namun, hatinya sangat tenang. MUG. Qiuyu sedang membangun hotel besar di kabupaten. Wanting telah membangun jalan untukmu. Xinyu dan yang lainnya meskipun tidak datang. Tetapi mereka semua juga sedang mempersiapkan sesuatu. Sedangkan aku, sepertinya tidak melakukan apa-apa untukmu. Aku tidak mengharapkan kamu bisa memaafkanku. Karena aku sendiri pun tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Satu-satunya penyesalan adalah, aku keluar dengan cara yang baik. Namun keluar dengan ingatan yang menyakitkan. Li Xitian sebenarnya bisa membanting setir untuk menghindar. Namun dia dengan keras memegang setir dan menghantam truk itu. Tepat saat akan bertabrakan dengan truk itu. Sisi lain truk. Pertama-tama terjatuh akibat ditabrak oleh truk dari kiri dan kanan. Suara berdecit yang menyakitkan terdengar dari gesekan antara ban dan jalan. Segera setelah itu, Li Xitian juga mengendalikan Hummer dan menabraknya. Suara benturan yang menggelegar. Dan suara gesekan ban dengan jalan yang tajam dan menyakitkan. Truk mengalami tabrakan ganda dan tubuhnya menjadi tidak terkontrol. Seharusnya truk itu akan menabrak mobil MUG dengan keras. Sekarang hanya menabrak mobil MUG. Bagian kiri belakangnya langsung teralihkan. Truk dari kiri dan kanan terbalik ke tanah. Hummer dikendalikan oleh Li Xitian. Juga terputar terpengaruh oleh kekuatan dampak. Beberapa kali berputar dan tergeletak di tengah jalan. Bagian depan mobil penyok mengeluarkan asap putih. Mobil MUG terjepit di tepi jalan. Menabrak tiang lampu. Truk yang miring akhirnya juga menabrak tangga di tepi jalan. Asap hitam mengepul keluar. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Saya buru-buru keluar dari mobil. Melihat alat berat terbalik di tanah, hati saya berdebar. Jeruk Bali. Tapi saat saya berlari menuju alat berat, bersiap untuk melihat kondisi teman-teman. Di seberang jalan, sebuah truk besar melaju kencang ke arah saya. Paman MUG yang baru saja turun dari mobil melihat adegan ini. Wajahnya tiba-tiba pucat. Dia segera naik kembali ke mobil. Deru. Kaki menekan pedal gas hingga ke bawah. Paman MUG mengemudikan mobil saya yang seharga sekitar 100.000. Mobil melaju menuju truk besar yang melaju ke arahnya. Paman MUG punya caranya sendiri. Tapi dia khawatir mobil tua saya terlalu ringan. Tidak bisa menghentikan truk besar itu. Namun di detik berikutnya, Paman MUG mendengar suara deru mesin yang kuat dari belakang. Paman MUG tak bisa menahan wajahnya berubah. Dia bahkan mengira ada truk besar lain. Melihat ke samping, ternyata itu adalah Hummer dengan kap yang sudah penyok. Dengan seluruh tenaga, melaju ke jalan. Truk besar yang baru melaju dari seberang. Pengemudi di dalam Hummer adalah Li Xitian. Darah mengalir deras di pipi Li Xitian. Di dalam mata cantiknya tidak ada rasa takut, melainkan tegas dan menyedihkan. Ketika baru saja menabrak truk pertama, Li Xitian mengira dia akan mati. Dalam sekejap, kematian mendekat. Banyak kenangan indah bersama MUG berkelebat di benaknya. Sepertinya dia mulai memahami banyak hal. Terlahir sebagai putri keluarga Li. Mungkin sejak saat dilahirkan. Takdirnya sudah ditentukan. Dia seharusnya seperti putri keluarga besar lainnya. Menikah demi kepentingan keluarga. Ingat saat dia di SMP dan SMA. Saat hati mulai berbunga. Bukan membayangkan cinta bebas. Melainkan calon suami yang ditentukan keluarga. Harusnya tidak ada masalah dengan kepribadiannya. Sebaiknya terlihat sedikit tampan. Tapi kemudian semuanya berubah. Itu adalah tahun kedua kuliah. Yang merupakan tahun ketika dia mengenal MUG. Saat itu dia masih berpikir. Dia mulai menolak ketika orang tuanya memperkenalkan anak laki-laki kepadanya. Itu karena dia sudah dewasa. Dia memiliki pikirannya sendiri. Dia tidak bisa menerima diatur. Namun baru saja berada di ambang kematian. Dia tiba-tiba menyadari. Dia telah bertemu dengan MUG. Dia melihat tatapan MUG yang jernih. Menyentuh jiwa yang bersih. Dia tidak dapat lagi menerima mereka. Pandangan munafik dari anak laki-laki yang berasal dari keluarga terpandang. Jiwa yang kotor. Cinta tidak pernah mengetahui kedalamannya. Hingga saat di mana mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi.
Saat itu, Li Xitian baru menyadari perasaannya terhadap Myuge. Namun ini juga membuatnya merasa sangat sakit. Dia kehilangan dirinya sendiri. Dia melakukan banyak hal yang menyakiti Myuge. Saat Li Xitian merasakan sakit yang mendalam, dia melihat ada truk besar yang meluncur ke arah Myuge, yang menuju ke arah Myuge. Sekarang Myuge mendapat peringatan, dan mungkin bisa menghindar. Tapi sahabatnya, Zuoyo, masih terjebak di dalam truk penggali yang terbalik. Dia kemungkinan besar tidak mau mengabaikan saudaranya, dan akan berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan saudaranya. Akhirnya, bersama dengan truk penggali yang terbalik itu, mereka ditabrak dan hancur menjadi besi tua. Myuge, biarkan rasa suka yang tertinggal di hatiku untuk masa lalu bersinar dengan keindahan terakhirnya. Li Xitian menekan pedal gas hingga habis, mengemudikan Hummer yang sudah mengeluarkan asap, melaju ke arah truk besar kedua yang datang dari seberang jalan. LCN melihat pemandangan ini dan berteriak ketakutan. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Melawan arah, menabrak truk besar, akan mati tanpa kehidupan. Namun, tatapan Li Xitian tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ekspresi wajahnya seolah menunjukkan senyuman puas sedikit. Darah yang mengalir di pipinya, mengalir indah bak lukisan, penuh penyesalan. Paman Myuge menyadari maksud Li Xitian. Ia berteriak kepada Li Xitian, jangan mendekat. Meskipun Paman Myuge sudah menghidupkan mobil Myuge, siap menabrak langsung ke truk besar yang datang dari seberang jalan. Namun Paman Myuge tidak berpikir untuk menabrak bersamaan dengan mobil itu. Ia akan melompat dari mobil di detik terakhir. Meskipun mobil yang bernilai puluhan ribu itu tidak cukup berat, tetap bisa menghalangi truk besar yang datang dari seberang jalan. Myuge tidak terluka. Paman Myuge yakin dia bisa menyelamatkan teman Myuge yang terjebak di truk, sambil menghindari dengan menggendong temannya. Semua orang tidak perlu mati. Namun sekarang, jelas Li Xitian tidak berniat untuk hidup. Kecepatan Hummer sudah melebihi mobil tua yang dikemudikan Paman Myuge. Saat Li Xitian mengemudikan Hummer, sedang mendekati truk besar yang datang dari seberang jalan, sebuah mobil tiba-tiba mengejar dari belakang, menabrak mobil Li Xitian dari samping. Hummer Li Xitian terbalik ke samping, bergesekan dengan truk besar dan terbalik beberapa kali sebelum berhenti. Mobil yang menabrak Li Xitian dari samping langsung menabrak truk besar. Paman Myuge juga melompat keluar dari mobil pada detik-detik terakhir. Mobil Myuge juga menabrak dua mobil, menahan truk besar yang melaju dari seberang jalan. Terlihat sosok seseorang di tengah asap, berdiri dengan satu kaki pincang. Itu adalah penjaga Li Xitian, Li Shu. Li Shu tahu bahwa Li Xian membawa Li Xitian ke kota untuk berbelanja, lalu mengikuti dari belakang dengan mobil. Dalam perjalanan melewati dua lampu merah, jarak mereka semakin jauh. Ketika dia mengejarnya, dia kebetulan melihat Hummer Li Xian melaju ke arah sebuah truk. Dia tidak sempat berpikir, langsung menginjak pedal gas sampai habis. Setelah menabrak Hummer dari samping, melompat keluar dari mobil. Mobilnya menabrak truk besar itu. Xitian. Kaki Paman Li sepertinya patah. Satu kakinya melompati menuju Hummer yang terguling beberapa putaran. Paman Mu sekarang juga tidak peduli pada orang lain. Dia berbalik melihat truk penggali yang terbalik di tanah. Menyadari bahwa aku baru saja menarik Zuoyu yang pingsan dari truk penggali. Segera telepon 120. Cepat. Dua truk bertabrakan, satu di depan dan satu di belakang. Itu terjadi dalam waktu sekitar 10 detik. Sopir dan pengawal Zuoyu juga segera bereaksi dan berlari keluar dari lokasi konstruksi. Cepat-cepat memeluk Zuoyu dan menelepon 120. Aku baru saja mendengar seseorang memanggil Li Xitian. Lalu berbalik menatap jalan raya yang berantakan. Terlihat Xian duduk kebingungan di tengah jalan. Tubuhnya juga memiliki banyak goresan. Sedang melihat jauh ke arah sebuah Hummer yang mengeluarkan asap. Suara derit. Jantungku berdetak kencang. Sebuah firasat buruk muncul. Adik laki-laki Li Xitian. Kakakmu yang perempuan di mana? Li Xian menunjuk ke arah Hummer yang terbalik di kejauhan. Gigi berdesit, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku segera berlari menuju Hummer itu. Li Shu yang kakinya patah sampai di samping Hummer lebih dulu. Untungnya, polisi lalu lintas muncul tepat waktu. Mereka sudah memblokir jalan. Tidak akan ada truk besar yang muncul lagi. Aku berlutut di depan Hummer dengan rodanya terbalik. Setelah melihat orang di dalam mobil. Dalam benakku, sepertinya ada suara deru. Kulihat Li Xitian penuh dengan darah. Matanya tertutup rapat. Tidak tahu hidup atau mati. Apa yang sedang terjadi? Li Xitian bagaimana bisa ada di sini? Ambulans. Cepat panggil ambulans. Darah Li Xitian mengalir kemana-mana. Seperti mawar merah yang mencolok. Polisi lalu lintas. Polisi. Ambulans. Semua segera tiba. Li Xitian dibawa ke ruang penyelamatan. Zuoyo sudah sadar di jalan menuju rumah sakit. Hanya mengalami sedikit luka gores. Paman Li yang kakinya patah. Dan memiliki banyak luka gores di tubuhnya. Li Xian juga dibawa untuk dirawat.
Saya menunggu di luar ruang penyelamatan. Jantung saya sudah berada di tenggorokan. Bahkan bernapas menjadi agak sulit. Meskipun baru berlalu kurang dari setengah jam. Namun di internet sudah banyak video tempat kejadian kecelakaan. Saya melihat truk besar yang muncul di belakang mobil segera setelah saya masuk. Melihat dalam keadaan darurat. Zuoyo yang mengemudikan alat berat menabrak truk besar. Melihat Li Xian melompat keluar dari mobil Hummer. Momen di mana Li Xitiang memegang setir dan menabrak truk besar. Juga melihat setelah saya mencari Zuoyo. Muncul lagi sebuah truk besar di belakang. Li Xitian yang darahnya mengalir di wajah. Mengemudikan Hummer yang sudah mengeluarkan asap. Sekali lagi berlari menuju truk besar kedua itu. Saya tidak bisa mengerti. Meskipun Li Xitian menyadari bahwa dia pernah melakukan banyak hal yang berlebihan. Ingin mendapatkan pengampunan yang sebenarnya. Tidak sampai mengorbankan nyawanya, kan? Setelah menerima kabar, Sue Wanting segera bergegas ke rumah sakit. Pembunuhan yang jelas membuat mereka marah dan khawatir. Tapi sekarang yang terpenting adalah keselamatan Li Xitian. Dengan suara derit, pintu ruang gawat darurat didorong terbuka. Dokter yang mengenakan masker keluar. Korban kehilangan terlalu banyak darah. Belum sempat dokter menyelesaikan kata-katanya. Aku mengangkat lenganku. Ambil darah saya. Saya memiliki golongan darah yang sama dengannya. Kenangan itu datang kembali saat ini. Masih ingat saat di universitas ketika saya mendonorkan darah. Li Xitian melihat bahwa saya memiliki golongan darah yang sama. Dia bahkan bercanda bahwa jika ada yang dalam bahaya, cukup ambil darah satu sama lain saja. Ketika saya memberikan darah kepada Li Xitian, Li Xian yang sudah menangani lukanya, merasa cemas di dalam hati. Mengeluarkan ponsel saat keluar dari bangunan rumah sakit. Di sudut halaman, dia menelepon ibunya. Halo, anakku. Apakah ada kabar baik? Tidak ada. Li Xian berkata dengan pahit. Bu, kakakku mengalami masalah. Apa yang terjadi? Hari ini aku pergi ke kota dengan kakakku untuk memesan sayuran. Saat di tengah jalan bertemu Muge, tiba-tiba melihat ada truk besar yang ingin menabrak Muge. Aku berpikir, kakak Wanting telah menyelamatkan Muge. Jadi aku juga ingin kakakku menyelamatkan Muge. Tapi aku tidak menyangka. Setelah tabrakan pertama, muncul lagi sebuah truk besar yang ingin membunuh Muge. Kakakku langsung meluncur menggunakan Hummer yang hampir hancur. Walaupun tidak terjadi tabrakan langsung, tapi Hummer terbalik beberapa kali setelah ditabrak. Kakakku penuh darah dan dibawa ke ruang darurat. Aku tidak tahu apakah dia dalam bahaya hidup. Apa? Suara terkejut dari ibunya Li Xitian terdengar di telepon. Xian, kau tahu berapa besar masalah yang kau buat? Meskipun kakakmu tidak dapat mendekati Myuge, tetapi keluarga Li masih berharap kakakmu bisa menikah dengan orang baik, untuk berkembang lebih lanjut. Kau, jika sesuatu terjadi pada kakakmu, aku akan meminta ayahmu membawamu untuk tes paternitas. Apa? Li Xian sangat terkejut. Ibu, jangan. Apapun itu, aku adalah anak kandungmu. Sebaiknya kau berdoa agar kakakmu tidak dalam bahaya hidup. Rumah mewah keluarga Li di Longdu. Setelah Ibu Li Xitian menutup telepon, dia mondar-mandir di ruang tamu. Lawang, siapkan mobil untuk pergi ke kabupaten. Di Kabupaten S telah terjadi sesuatu yang sangat buruk. Awalnya beberapa orang ingin menutupi berita ini. Tetapi ketika mereka mengenakan jas dan sepatu kulit saat mencari Myuge di rumah sakit, mereka melihat Nona Jiang. Nona Sue pasti akan menyelidiki pelaku sebenarnya di balik ini. Ada orang-orang ini. Mereka tahu bahwa berita ini tidak bisa ditahan lagi. Hanya bisa menangani dengan sepenuh hati. Dua truk. Pengemudi yang pertama menabrak gedung mengalami luka parah. Jika tidak ada Zuoyo dan Li Xitian yang mempertaruhkan nyawa untuk menahan. Yang kedua yang ingin melarikan diri sudah ditangkap. Orang-orang di kabupaten di depan Jiang memberi jaminan di hadapan Nona besar dan yang lainnya. Pasti akan menyelidiki dan menemukan pelaku sebenarnya di balik ini. Aku sedikit pucat karena mengambil darah untuk Li Xitian. Tidak memberikan pernyataan. Keseriusan situasi ini sudah melampaui imajinasiku. Wajah yang sudah tidak bagus jadi semakin buruk. Dua truk besar yang satu di depan dan satu di belakang. Jika bukan karena Zuoyo dan Li Xitian yang mempertaruhkan nyawa untuk menahan. Meskipun ada MUSH di sampingku. Takutnya juga akan dihantam sampai menjadi daging cincang. Siapa yang ingin mengambil nyawaku? Sebenarnya siapa? Polisi mungkin tidak bisa menyelidiki apapun. Kali ini aku siap untuk bertindak sendiri. Bahkan jika harus mengeluarkan lebih banyak uang. Saya juga ingin mencari seseorang untuk semua orang yang saya curigai. Semuanya diselidiki dengan bersih. Saat itu, suara Liu Yunqing terdengar di koridor. Myuge simbol merek dagang terdaftar. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Yunqing berkata sambil air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku yang pertama kali mencurigai Liu Yunqing. Sampai sekarang, aku masih tidak tahu identitasnya. Meskipun dia adalah sepupu Liu Qianqian. Meskipun aku tidak bisa memikirkan alasan Liu Yunqing.
Namun, aku tetap memutuskan untuk mencari tahu identitas asli Liu Yunqing terlebih dahulu. Dan tujuan datang ke desa Zaya. Berikutnya adalah Xiong yang sebelumnya kucurigai. MUG. Kenapa wajahmu terlihat begitu pucat? Apakah kamu baik-baik saja? Liu Yunqing mendekat dan ingin menyentuh wajahku. Pah! Aku langsung mengalihkan tangan Liu Yunqing. Kamu datang untuk apa? Di sini kamu tidak diterima. Pergi. Saya merasa sangat buruk. Aku langsung mengumpat. Air mata dalam mata indah Liu Yunqing langsung mengalir. MUG. Saya datang karena mengkhawatirkanmu. Baiklah, saya pergi. Wu. Setelah itu, Liu Yunqing menutup mulutnya. Dengan air mata mengalir, meninggalkan koridor rumah sakit. Pada sore hari itu, orang tua Li Sitian. Beberapa anggota keluarga Li juga segera tiba di Kabupaten Es. Ibu Li Sitian meminta ayah Li Sitian untuk masuk rumah sakit melihat keadaan Li Sitian. Kemudian memanggil Li Xian masuk ke mobil. Xian. Bagaimana keadaan kakakmu sekarang? Dokter mengatakan tidak ada ancaman jiwa. Namun, tidak tahu apakah dia bisa sadar. Begitu serius. Ibu Li Sitian menggigit bibirnya dan berpikir sejenak. Matanya menyipit sedikit dan bertanya. Xian, menurutmu, jika kakakmu terus dalam keadaan koma, apakah MUG akan merasa bersalah dan merawat kakakmu seumur hidup? Li Xian tidak mengerti mengapa ibunya menanyakan pertanyaan ini sekarang. Si MUG itu orangnya agak-agak blond gitu. Mungkin saja. Setelah berpikir sejenak, tidak ada sedikit pun ekspresi khawatir di mata Ibu Li Sitian. Jika MUG benar-benar sebodoh itu, kakakmu kali ini benar-benar membantu keluarga Li kita. Bahkan jika kakakmu koma seumur hidup, sisa hidupnya adalah sebagai orang vegetatif. Selama MUG merawat kakakmu seumur hidup karena rasa bersalah, maka ketika MUG kembali ke keluarganya setelah mengenali asal-usulnya, keluarga Li kita juga bisa memiliki hubungan dengan keluarga MU. Bahkan kakakmu. Lebih baik dia tidak sadar daripada sadar. Li Xian awalnya merasa sedikit cemas. Khawatir sedikit tentang Li Sitian. Tetapi sekarang semakin dia mendengarkan, semakin bersinar matanya. Bukankah itu berarti, kita harus berdoa agar kakakku terus dalam kondisi koma? Senyuman di wajah Ibu Li Sitian sedikit terhenti. Tapi hanya sesaat. Dia tidak menggelengkan kepala untuk membantah. Dia juga tidak mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya kepada Li Xian. Lahir di keluarga kaya. Meskipun dia adalah putrinya sendiri. Takdir seharusnya berkorban untuk keluarga seperti yang dia lakukan dulu. Sekarang saatnya pergi ke rumah sakit untuk memperhatikan keadaan kakakmu. Kendalikan ekspresimu. Ibu, saya mengerti. Ketika Ibu Li Sitian dan Li Xian masuk rumah sakit, Wang Xinyu dan Sang Jing juga datang. Mereka bersama Sue Wanting. Dengan suara pelan menanyakan keadaan Li Sitian. Yan Jun, Qin Jiangan dan San Danyang datang setelah mendengar kabar. Mereka semua datang dari kampung halaman. Mereka semua berdiri bersama saya. Wajah Yan Jun dan Qin Jiangan sangat suram. Penggemar Xiao. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan yang begitu parah? Bro Muge, saya rasa kejadian ini pasti tidak semudah kecelakaan. Saya mengangguk sedikit. Memberi isyarat pada Yan Jun dan Qin Jiangan untuk bicara pelan. Lah, kalian tidak perlu khawatir. Saya akan mencari cara untuk menyelidiki dengan jelas. San Danyang setelah mendengar pengalaman Li Sitian. Air mata mengalir tanpa henti. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tangan yang sakit terus bergetar. Mulutnya mengulang nama Li Sitian. Tian. Perasaanku sedikit kacau. Tanpa tujuan, melihat ke tempat lain. Ketika pandanganku melintasi seberang koridor, aku melihat You Luoi. Saat melihat You Luoi, dalam sekejap, pikiranku tiba-tiba teringat sesuatu. Di kehidupan sebelumnya, aku membantu You Luoi mewujudkan impian menjadi aktris. Memanfaatkan sumber daya keluarga You dan 6 keluarga lainnya. Ada beberapa cara lain. Membuat You Luoi menjadi salah satu bintang terpopuler. Itu bukan fokus utama. Fokusnya adalah di kehidupan sebelumnya aku terkait dengan You Luoi untuk menyelesaikan beberapa hal. Berhubungan dengan organisasi yang menjual informasi. Organisasi itu mungkin bisa memberikan aku beberapa informasi berguna. Kali ini, berapapun biayanya, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Meskipun rumah sakit tidak kekurangan perawat dan sebagainya. Tetapi Sandami bersikeras untuk tetap menjaga Li Sitian. Aku tidak akan menghentikan ketiga bibi itu. Hanya khawatir keluarga Li akan membenci San Danyang. Mengusir San Danyang pergi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Ibu Li Sitian yang sangat mementingkan diri sendiri. Ternyata setuju. Dan tidak hanya setuju. Juga sangat ramah memanggil San Danyang sebagai San Jie. Berterima kasih kepada San Danyang atas perhatiannya kepada Li Sitian. Perlahan-lahan malam tiba. Begitu banyak orang tidak mungkin tinggal di koridor semalaman. Saya menyuruh Sue Wanting dan yang lainnya untuk pulang lebih dulu. Beberapa saat kemudian, saya berjalan ke halaman rumah sakit dan mengeluarkan ponsel. Tiba-tiba menyadari tidak bisa langsung menggunakan nomor ini.
menghubungi organisasi yang menjual informasi itu. Sekarang malam sudah tiba. Toko yang menjual kartu SIM sudah tutup. Hanya bisa pergi besok. Saya menengadah melihat bulan di langit. Benar-benar tidak bisa mengerti. Li Sitian yang biasanya penakut. Bagaimana bisa 2 kali mengemudikan mobil menuju truk yang mematikan? Suara serangga mencicit semakin mendesak. Sepertinya ingin memberitahuku jawabannya. Seberkas angin berhembus. Daun kering di pohon poplar melayang tertiup angin. Aku mengulurkan tangan untuk menangkap selembar daun yang jatuh. Di dalam gedung rumah sakit, Ibu Li Sitian dan Li Sien sedang mengintip di bawah perlindungan malam. Mengintipku diam-diam. Pasangan mata Ibu Li Sitian yang bersinar. Mata bunga persik yang berair menunjukkan senyuman. Angin malam menyambut daun kering. Rasa bersalah terpendam dalam hati. MUG ini. Sekarang pasti hanya ada kakakmu dalam hatinya. Sebelumnya di desa kecil itu, MUG mengabaikan kakakku. Sekarang kakakku bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Dia pasti sangat merasa bersalah sekarang. Namun, Li Sien memandang ibunya, Sheng Ruyan. Kakak Wanting juga pernah menyelamatkan MUG. Kakakku masih belum memiliki keunggulan mutlak. Apakah aku perlu mengingatkan MUG sedikit? Supaya dia bertanggung jawab terhadap kakakku atau semacamnya. Sheng Ruyan menggelengkan kepala. Tidak perlu. Jika kamu mengingatinya, malah akan berlawanan dengan harapan. Apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkan wanita desa itu? Mendengar itu, Li Sisi menggelengkan kepala. Sheng Ruyan merasa dirinya menguasai segalanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, wanita desa itu bagi MUG, bukan ibunya. Namun hampir sama dengan ibunya. Selain itu, kakakmu juga memanggilnya ibu tiri. Dia berada di antara Sue Wanting dan kakakmu. Dia hanya akan berpihak kepada kakakmu. Dengan keberadaannya, kakakmu akan memiliki satu peluang lebih besar. Sementara itu, Siyong di kota iblis menerima kabar. Guru Si, usaha pembunuhan gagal. Siyong sedang bersenang-senang di bar. Dia pikir berita yang diterimanya adalah MUG sudah mati. Dalam waktu dekat, dia bisa mencari Liu Yongqing lagi. Namun hasilnya masih gagal. Siyong mendorong 2 gadis cantik dari sekolah terdekat. Dengan goyang, dia meninggalkan bar dan masuk ke dalam mobilnya. Kegagalan. Kenapa kali ini bisa gagal? Apakah kalian hanya beban? Tuan Si, situasinya kali ini agak khusus. Terakhir kali, itu Sue Wanting yang membantu MUG. Apakah kali ini ada orang yang membantu MUG menghalangi mobil? Tuan Si, apakah Anda sudah melihat video di internet? Siyong terkejut. Apa artinya? Benar-benar ada yang membantu MUG. Si Xiao Si sedikit. Saya akan mengirimkan Anda tautan video. Setelah menerima tautan video, Siyong mengklik dan mulai menonton. Semakin dia lihat, semakin terkejut. Setelah melihat bagian belakang, semua alkohol di tubuhnya langsung mabuk. Siapa orang yang mengemudikan alat berat itu? Apa kabar tentang Hummer itu? Truk besar yang muncul di seberang jalan juga adalah pengaturanmu? Para pembunuh menjawab satu persatu. Tuan Si, yang mengemudikan alat berat itu adalah sahabat baik MUG. Tidak menyangka dia akan begitu nekat. Hummer itu adalah mobil Li Sien dari keluarga Li di Longdu. Li Sien melompat keluar dari mobil. Tetapi kakaknya mengendalikan mobil. Menabrak truk besar yang telah saya atur. Mengenai truk besar yang muncul kemudian. Itu bukan yang saya atur. Siyong langsung duduk tegak. Kau bilang, truk besar yang muncul di seberang jalan kemudian. Hanya kebetulan muncul. Kebetulan karena rem gagal berfungsi. Atau karena alasan lain menyerbu ke arah MUG. Pembunuh itu terlebih dahulu menggelengkan kepala. Menyadari bahwa Siyong tidak bisa melihatnya. Setelah menggeleng, dia segera mengirim pesan. Bukan. Si Xiao. Saya pikir ada orang lain yang ingin membunuh Muge. Siyong, yang berada di kota iblis, menarik napas dalam-dalam. Selain saya, masih ada orang yang ingin membunuh MUG. Siapa ya? Saat ini di sebuah rumah mewah di Longdu. Seorang pemuda berlutut di tanah. Seorang pria parubaya memegang sabuk dan mengepungnya. Sambil berjalan, dia berkata dengan marah. Siapa yang memerintahkanmu untuk bertindak? Pemuda itu berlutut dengan punggung yang tegak lurus. Suara, desakan. Paman saya bilang jika kakek saya membawanya pulang. Di masa depan saya akan. Plak. Sabuk di tangan pria parubaya. Langsung dipukulkan ke punggung pemuda itu. Pamanmu adalah orang bodoh. Meskipun kakekmu membawanya pulang, lalu apa? Meskipun pemuda itu telah dipukul dengan sabuk. Keringat mengucur di dahi karena rasa sakit. Tapi dia tetap keras kepala berkata. Paman saya bilang bahwa paman ketiga saya sangat berbakat. Anak laki-lakinya pasti juga berbakat. Untuk posisi saya di masa depan. Saya harus membuatnya mati. Jepret-jepret. Pria parubaya itu dengan keras memukul pemuda itu 3 kali dengan sabuk. Paman ketiga kamu adalah paman ketiga kamu. Dia adalah dia. Apakah kamu sudah mengirim orang untuk mencari tahu tentang dia? Apakah kamu yakin dia secerdas paman ketiga kamu? Dia di luar seperti anjing yang mengibaskan ekor meminta belas kasihan. Jika dia kembali, lalu apa?
Dapatkah dia selama hidup kakekmu tumbuh menjadi seseorang yang dapat menguasai kelompok besar kita? Meskipun kakekmu berhutang budi padanya, itu akan sangat dibalas olehnya. Dan itu sama sekali tidak akan mengubah posisi keluarga kita. Jika kamu berhasil, itu tidak masalah. Tapi jika kamu gagal, pria paruhbaya menutup matanya dan menghela napas. Pemuda itu mendengarkan penjelasan pria paruhbaya. Menjelaskan baru menyadari masalahnya. Ayah, saya sudah mengutus orang untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Tidak akan meninggalkan jejak sama sekali. Pria paruhbaya menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Saya sudah berulang kali mengingatkanmu untuk tidak bertindak sembarangan. Kamu tetap ingin bertindak. Jika begitu, biarkan orang yang memberimu ide menjadi kambing hitam. Pemuda itu tertegun. Ayah, dia adalah paman saya sendiri. Pria paruhbaya menatap tajam pemuda itu. Tidak rela melepaskannya. Jika begitu, biarkan seluruh keluarga kami menguburkan pamanmu bersamamu. Pemuda itu merasa sangat tertekan. Tapi terpaksa menundukkan kepala. Di sisi lain dari Kabupaten S. Setelah fajar, saya sarapan di luar rumah sakit. Sekalian membeli ponsel baru. Sebuah kartu ponsel. Setelah kartu terpasang, saya menambahkan seorang teman sesuai ingatan kehidupan sebelumnya. Ting, teman langsung disetujui. Siapa kamu? Di kehidupan sebelumnya, saya membantu You Luoyi mewujudkan mimpinya sebagai aktris. Sudah membantu dia menyelesaikan banyak hal. Organisasi penjual informasi ini adalah saya. Setelah menangkap seorang paparazzi yang mengintip. Dari mulut paparazzi saya dapat tahu. Paparazzi itu memiliki julukan kuda liar. Dia bilang akan mengirimkan rekaman yang diambil secara diam-diam kepada seseorang. Saya mengikuti petunjuknya dan menghubunginya. Yang direkomendasikan oleh kuda liar. Ingin membeli beberapa informasi. Ternyata diperkenalkan oleh kuda liar. Biarkan saya menebak. Apakah kamu ingin membeli informasi tentang Huang Yiming dan kepala sekolah? Organisasi penjual informasi ini tidak akan menanyakan identitas pelanggan. Jika ada informasi, mereka akan menjualnya. Tidak perlu khawatir akan dicurigai atau diselidiki. Dan berputar-putar dengan mereka. Bukan. Saya ingin membeli informasi tentang seseorang. Saya mengetik nama Liu Yunqing di ponsel saya. Dalam hati memikirkan untuk mengirimkan foto Liu Yunque. Namun tiba-tiba saya menyadari. Saya tidak memiliki foto Liu Yunque di tangan. Hanya bisa menunggu sampai bertemu lagi dengan Liu Yunque. Saat itu, akan mengambil foto diam-diam dan mengirimnya. Hanya memberikan satu nama tidak bisa untuk melakukan penyelidikan. Sekarang hanya bisa beralih ke orang target kedua untuk penyelidikan. Xiong, anak muda kaya dari grup C di Kota Iblis. Saya perlu semua informasi tentang dia dari berbagai sisi dalam 6 bulan terakhir. Setelah mengirimkan informasi, menunggu lebih dari 10 menit barulah pihak lain membalas. Bos, informasi yang ingin Anda selidiki. Beberapa melebihi batas. Apakah bisa diselidiki? Bisa sih. Tapi yang bisa saya temukan adalah hanya mungkin berita sensasional tentang orang target. Tidak pasti bisa mendapatkan informasi yang diinginkan bos. Dan juga harus membayar lebih. Sekarang aku tidak punya pilihan lain. Hanya bisa membayar orang yang menjual informasi untuk menyelidiki Xiong. Mengeluarkan uang bukan masalah besar. Harus menemukan pelaku sebenarnya di balik ini. Dan menyelidiki semua keraguan dengan jelas. Ketika saya menghubungi orang yang menjual informasi. Saat mulai menyelidiki dari Xiong. Sue Ziqiang datang sendiri ke Kabupaten S. Dan menelepon untuk memanggil Sue Wanting ke hotel tempat dia menginap. Pak, kenapa Anda datang? Sue Ziqiang terlihat sangat serius. Menginginkan. Saya mendengar tentang gadis keluarga Li. Sekarang ada seseorang yang ingin membunuh MUG. Keadaannya semakin berbahaya. Ayah berharap kamu bisa pulang. Sue Wanting awalnya sudah siap untuk memeluk Sue Ziqiang. Namun, setelah mendengar bahwa Sue Ziqiang ingin dia pulang, wajahnya langsung tidak senang. Aku tidak akan kembali. Di mana MUG berada? Di situ saya berada. Bukankah kamu mendukung saya untuk mengejar hidup saya sendiri? Sue Ziqiang berkata dengan serius. Ayah mendukungmu mengejar hidupmu. Namun sekarang MUG terjebak dalam pusaran bahaya. Terlalu berbahaya jika kamu tetap bersamanya. Dibandingkan dengan kehidupanmu. Semua hal lainnya tidak penting. Sue Wanting langsung mengambil alih pembicaraan. Dengan nada tegas dia berkata, jika kamu memaksa aku untuk kembali, aku akan kehilangan hidupku. Sue Ziqiang terdiam sejenak lalu menghela napas. Ingin. Aku tahu kamu menyukai MUG. Tapi sekarang situasinya berbeda. Gadis dari keluarga Li itu pingsan tidak sadarkan diri demi menyelamatkan MUG. Jika dia terus pingsan, MUG mungkin akan merawatnya seumur hidup. Kamu dengan MUG, mungkin tidak akan ada hasil. Tatapan Sue Wanting sedikit memudar. Tapi dia segera menunjukkan senyuman. Tidak apa-apa. MUG akan merawat si Tian seumur hidup. Tidak ada hasil. Juga merupakan sebuah akhir. Sue Ziqiang tiba-tiba merasa sedikit sakit hati terhadap Sue Wanting. Ingin. Sue Wanting menggelengkan kepala.
menunjukkan senyuman manis. Aku baik-baik saja. Dan menurutku, saya dan MUG pasti akan mendapatkan hasil. Begitulah kata-katanya. Tapi air mata masih mengalir di sudut mata Sue Wanting. Sue Ziqiang memahami putrinya. Jika dia memaksa membawa Sue Wanting kembali, dengan kepribadiannya, dia mungkin akan melakukan hal yang nekat. Yang bisa dilakukan Sue Ziqiang hanyalah memberikan beberapa pengawal tambahan kepada Sue Wanting. 1 minggu kemudian, Li Xitian saat ini sudah tidak dalam bahaya jiwa, tapi belum sadar. Menurut dokter, kepala Li Xitian mengalami benturan. Sangat mungkin dia akan terus terbaring tidak sadar. Bibisan menggenggam tangan Li Xitian dan menangis diam-diam. Ibu Li Xitian dan Li Xian di samping berpura-pura. Tampaknya juga sangat sedih. Tapi entah bagaimana orang merasa tidak ada kesedihan. Adapun ayah Li Xitian, dia sudah kembali ke Longdu karena urusan grup. Di antara saudara perempuan Li Xitian, Zhao Tingting sudah lama pulang. Wang Xinyu, Zhang Jing, You Luoyi belum pergi. Sue Wanting tahu bahwa mereka ada urusan di Longdu. Xinyu, perusahaan Anda memiliki masalah. Lebih baik kita kembali ke Longdu. Perusahaan kalian semua ada urusan. Jika ada sesuatu, aku akan memberitahu kalian lagi. 3 orang, termasuk Wang Xinyu, saling bertatapan. Mereka memang tidak bisa terus-menerus menjaga Li Xitian. Wanting, kalau begitu, kami akan pergi dulu. Saat hendak pergi, ketiga orang itu menatap MUG dengan dalam. Di dalam ruangan rumah sakit yang tenang, 3 ibu memegang tangan Li Xitian. Berteriak di telinga Li Xitian, Li Xitian, memberitahukan Li Xitian tentang kejadian di Zaya Village. Setelah mengantar Wang Xinyu dan yang lainnya pergi, Sue Wanting kembali. Dia berjalan mendekat dan berhenti di sebelahku. Bagi Sue Wanting, dia merasa dia lebih memahami Li Xitian dibandingkan orang lain. MUG, cobalah kamu. Sue Wanting mengangkat dagunya ke arah tempat tidur Li Xitian. Menandakan aku untuk mencoba membangunkan Li Xitian seperti 3 ibu. Tidak ada cara lain. Sue Wanting hanya bisa berharap pada alur cerita di televisi. Orang lain tidak bisa membangunkan Li Xitian. Tapi MUG yang diperhatikan Li Xitian bukan orang lain. Tentu saja saya juga ingin Li Xitian bangun. Lalu mengangguk. Sandini dan yang lainnya melihat situasi itu dan keluar. Saya duduk di samping tempat tidur Li Xitian. Melihat wajah Li Xitian yang pucat. Memanggilnya dengan pelan. Xitian. Ketika Sue Wanting yang baru saja bersiap untuk keluar kamar melihatnya. Kembali ke sisi tempat tidur. Menaruh tangan Li Xitian yang putih lembut ke dalam tangan saya. Sue Wanting tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan mata yang sedikit merah, dia keluar. Saya menarik napas dalam-dalam. Memegang tangan kecil Li Xitian dan mulai memanggil. Xitian, saya MUG. Apakah kamu bisa mendengar? Tidak ada respons. Saya memanggil beberapa kali lagi. Masih tidak ada respons. Li Xitian hanya terbaring di tempat tidur sakit begitu saja. Tidak ada reaksi sama sekali. Sinar matahari menerobos jendela dan jatuh di lantai ruang perawatan. Saya mulai menceritakan kepada Li Xitian tentang masa-masa di universitas. Itu adalah saat Li Xitian melihat seekor serangga. Yang lucu yang bersembunyi di belakangku karena ketakutan. Itu adalah saat saya secara tidak sengaja melukai lengan saya. Lalu Li Xitian memaksa saya untuk pergi ke rumah sakit. Dengan ekspresi serius, marah, dan ketakutan yang konyol. Itu adalah saat Li Xitian melihat saya dihukum oleh Sue Wanting. Setelah berlari 20 putaran di lapangan kecil sambil menggendong Sue Wanting. Saya tercungap-cungap dan seluruh badan basah oleh keringat. Air mata karena takut saya kelelahan dan perlu digendong pergi ke rumah sakit. Saya banyak berbicara. Sampai sinar matahari di luar jendela menghilang. Li Xitian tetap tidak memberikan reaksi sama sekali. Saya membuka pintu ruang perawatan dan keluar. Saya menggelengkan kepala kepada Sue Wanting dan Sandai Niang. Saat itu, Ibu Li Xitian datang mendekat. Ia menenangkan saya dan berkata, MUG, jangan bersedih. Jika diberi kesempatan lagi untuk Xitian, dia pasti akan menyelamatkanmu. Tenanglah, aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobatinya. Pasti akan membuatnya terbangun. Aku tidak menghiraukan orang egois seperti Sheng Ruyan, melainkan pergi keluar gedung rumah sakit. Barusan untuk membangunkan Li Xitian. Aku mengingat banyak hal yang tersembunyi di dalam hatiku. Angin musim gugur. Tolong tiupkan kenangan itu ke dalam hati Xitian. Bangunkan dia. Aku tidak suka merokok, tapi sekarang ingin menyalakan sebatang rokok. Ting. Ponsel lain yang tersembunyi di saku berbunyi. Apakah mereka menemukan sesuatu? Bos, sudah selesai diperiksa. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk menemukan semua yang bisa kutemukan. Aku akan mengirimkan sebagian dulu. Setelah kamu membayar sisa pembayaran, aku akan mengirimkan sisanya kepadamu. Baik, aku membalas dengan satu kata. Sekalian mengirimkan sisa pembayarannya. Orang yang menjual informasi mengirimkan dokumen lagi. Bos, kerjasama yang menyenangkan. Setelah chat berakhir, saya membuka dokumen pertama. Hasilnya sangat mengejutkan saya.
Yang muncul di depan mata saya adalah foto Xiong dan Liu Yunqing. Saat ini kenangan datang. Tiba-tiba saya teringat beberapa hal. Percobaan pembunuhan pertama terjadi setelah saya bertemu Liu Yunqing. Kecelakaan maut kedua ini terjadi karena Liu Yunqing tinggal di desa Zaichai. Terjadi setelah dia tiba-tiba berubah sikap terhadap saya. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan Liu Qing. Apa sebenarnya identitasnya? Mengapa dia bersama Xiong? Dengan penuh keraguan, saya mulai memeriksa berita yang dibeli kata demi kata. Konten berita itu sangat menggugah perhatian. Semua tentang Xiong yang seperti anjing penjilat. Informasi tentang Xiong yang membawakan tas dan memberikan air kepada Liu Yunqing. Juga disertai beberapa foto yang diambil sembunyi-sembunyi. Yang tidak saya duga adalah, penjual informasi itu juga memperkenalkan identitas Liu Yunqing. Nona besar keluarga Liu dari Nanyang. Saya melanjutkan untuk membaca. Informasi di belakang sebagian besar adalah tentang kehidupan sehari-hari Xiong yang suka berpesta. Dan sedikit informasi tentang pertikaian internal grup Si. Itu tidak memiliki nilai bagi saya. Hanya informasi di awal tentang Xiong dan Liu Yunqing yang berguna. Xiong ingin mengejar Liu Yunqing. Pukulan di tempat parkir bawah tanah itu. Ditambah sekarang Liu Yunqing muncul di samping saya. Sikapnya juga agak aneh. Xiong memiliki alasan untuk membunuh saya. Meskipun tidak bisa dipastikan 100%. Namun sekarang Xiong adalah yang paling termotivasi. Tersangka nomor 1, Xiong, telah ditentukan. Lalu bagaimana dengan situasi Liu Yunqing? Nona besar keluarga Liu dari Nanyang. Datang ke desa Zaiya untuk apa? Jika untuk berlibur. Sebelumnya sangat normal. Kenapa tiba-tiba sikapnya berubah baru-baru ini? Saya juga tidak ingin narsis. Namun saya bisa merasakan bahwa Liu Yunqing sedikit sengaja mendekati saya. Itu berarti berusaha menyenangkan saya. Saya sudah berpikir keras dan tidak bisa mengerti. Mengapa Liu Yunqing ingin menyenangkan saya? Pasti ada beberapa alasan yang tidak diketahui. Memikirkan ini, saya mengirimkan 3 pesan lagi kepada orang yang menjual informasi. Satu adalah melanjutkan penyelidikan tentang informasi Xiong. Jika bisa menemukan informasi Xiong yang meragukan, saya bisa membayar lebih. Kedua, menyelidiki di mana Liu Yunqing sekarang. Sedang melakukan apa? Apakah ada kabar besar dari keluarga Li? Ketiga, selidiki orang lain yang saya curigai. Termasuk pemuda yang telah menyinggung saya di bar. Di kehidupan sebelumnya, ketika saya bekerja untuk Nona 7 di Longdu. Meskipun saya tidak pernah berhubungan langsung dengan orang-orang yang hidup dalam bayang-bayang. Namun, saya memiliki cara untuk menghubungi mereka. Setelah memastikan tidak ada perilaku mencurigakan dari orang lain, saya akan biarkan Xiong merasakan seperti apa ditabrak oleh 2 truk besar. Ketika saya berbalik untuk kembali ke rumah sakit, tiba-tiba saya melihat MUSH duduk di anak tangga rumah sakit. Sebelumnya, Paman MUG juga mengalami banyak luka gores setelah melompat dari mobil. Saya menyuruh Paman MUG untuk kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Namun, Paman MUG tidak setuju. Dia bilang khawatir ada orang yang berkonspirasi melawan saya lagi. Dia bersikeras untuk tetap tinggal. Dengan Paman MUG di sini, saya memang merasa jauh lebih tenang. Paman MUG, apakah Yao Zi dan Yang Xiao sudah pulang? Paman MUG mengangguk. Saat kamu ada di ruang perawatan, Menir Zuo sudah pulang. Yang Xiao menerima telepon. Dia langsung pergi dengan terburu-buru. Dia terlihat sedikit tidak enak.